Sesampainya di bawah pohon yang sangat rimbun, si Xiaoru melihat sekeliling sejenak. Tempat itu sepenuhnya tertutup oleh rindang pepohonan dan semak-semak. Ekspresinya sedikit rileks dan ia menoleh ke arah Su Tang. Su Tang juga menatap si Xiaoru. Mereka sudah lama tidak bertemu, dan perubahan si Xiaoru jauh di luar imajinasinya. Gadis itu dulu tampak menderita ADHD ringan. Ia tidak bisa diam untuk sementara waktu dan selalu harus mencari kegiatan. Namun sekarang si Xiaoru tampak sangat pendiam, bahkan acuh tak acuh. Wajahnya tanpa ekspresi dan tubuhnya memancarkan aura gelap. Namun anehnya, aura ini membuatnya sangat menyukainya, atau ia ingin mendekatinya. Mungkin karena kostum ajaibnya. Kamu telah berubah, kata Su Tang. Kamu telah berubah, kata si Xiaoru pada saat yang sama. Mereka semua tertawa serempak. Su Tang mengganti topik apa yang kau lakukan dengan kepala itu. Buang saja, sungguh menyebalkan. Ada pemandangan di sini, tanya si Xiaoru ringan, tetapi dia tetap berjalan ke samping, menggunakan pisau Tianxia untuk menyingkirkan semak-semak, dan melemparkan kepala budak bisu itu ke dalamnya. Su Tang melihat sekeliling. Pohon besar di sebelahnya sangat tinggi, tetapi entah mengapa, kulitnya ditutupi benjolan-benjolan yang bengkok, seperti sekumpulan wajah hantu yang buruk rupa. Ranting dan daun semak-semak di dekatnya ditutupi bintik-bintik hitam dan kuning. Benar-benar tidak ada pemandangan yang bisa dibicarakan. Terlalu suram. Mengapa kau membawa kepala budak bisu itu ke sini? Tanya Su Tang. Bukan cuma aku yang pernah melihat budak bisu itu. Ada juga yang lain, jelas si Xiaoru. Kalau mereka tahu budak bisu itu sudah mati, kita bakal mendapat masalah besar. Masalah? Su Tang mengerutkan kening. Kau baru saja mengatakan bahwa sulit bagi kita untuk keluar dari wilayah naga racun dengan pedang ajaib. Ya, si Xiaoru mengangguk dan berkata, sudah berapa hari kamu di sini? Sudah hampir 4 hari, kata Su Tang. Apakah kamu ingat dari mana kamu berasal? Tanya si Xiaoru. Di sana, Su Tang menunjuk ke selatan. Ia punya firasat kuat tentang arah dan tak mungkin salah. Seharusnya ada praktisi dari Sekte Changsheng di sana. Apa kau pernah bertemu mereka? Tanya si Xiaoru. Kami bertemu beberapa orang, kata Su Tang, dan membasmi beberapa orang. Tidakkah kau mengerti? Tanya si Xiaoru, hampir semua sekte yang mendengar berita itu telah dibubarkan. Di selatan adalah Sekte Changsheng, di utara adalah Gunung Wuyu, di barat adalah perkumpulan Qinghua, dan di timur adalah kuil Tianjun. Para praktisi sekte kecil lainnya semuanya telah diusir oleh mereka. Belum pernah mendengarnya, kata Su Tang. Apa yang kau dengar? Si Xiaoru tak dapat menahan diri untuk memutar matanya. Kau benar-benar berubah. Su Tang mendesah. Kamu sudah mengatakan omong kosong itu sekali. Sebelumnya, kau pada dasarnya tidak menggunakan otakmu saat melakukan sesuatu. Kau hanya melakukan apa yang kau inginkan, tanpa peduli siapapun yang terlibat. Su Tang terus berbicara pada dirinya sendiri sekarang, kau jelas tahu kapan harus maju dan kapan harus mundur, dan tahu batasnya. Pupil si Xiaoru sedikit membesar, pertanda ia sedang marah. Ia menggerakkan lengannya. Jika dulu, ia pasti akan memukul dahi Su Tang dengan buku jarinya tanpa ragu. Tapi sekarang ia hanya memikirkan hal itu, tanpa tindakan lanjutan. Mau memukulku? Su Tang tersenyum. Itu kamu. Oke, aku yakin kamu tidak berpura-pura. Jangan bicara omong kosong, kata si Xiaoru, larutkan pedang di tanganmu. Barulah kita punya kesempatan untuk melarikan diri. Apakah mereka sekuat itu? Su Tang sedikit tidak yakin. Ini bukan tentang menjadi kuat, ini tentang memiliki lebih banyak orang, kata si Xiaoru. Aku juga pernah berurusan dengan orang-orang dari Sekte Changsheng akhir-akhir ini, dan sepertinya itu bukan masalah besar, kata Su Tang. Itulah saat kau memasuki wilayah naga racun. Kau akan mengerti saat kau keluar, kata si Xiaoru. Apakah ada praktisi hebat? Mungkin tidak. Kalaupun ada, mereka tidak akan berani menghentikanku jika mereka melihatku. Si Xiaoru berkata dengan arogan, guruku sudah bilang kalau aku mati di tangan sesama murid, dia tidak akan peduli. Aku hanya bisa menyalahkan kultivasiku sendiri yang buruk. Kalau guru terkenal yang bertindak, dia pasti tidak akan membiarkannya begitu saja. Kalau itu melibatkan sekte, dia akan menghancurkannya. Kalau itu melibatkan aliansi besar, dia akan menghancurkannya. Pantas saja aku begitu percaya diri, kata Su Tang sambil tersenyum kecut, kenapa tidak ada yang mendukungku? Tidak ada siapa-siapa. Ekspresi si Xiaoru tampak sedikit aneh. Prajurit sihir. Siapa gurumu? Kau belum mengenalku, keluh Su Tang. Saat pertama kali kita bertemu, aku hanyalah seorang petarung cilik. Meskipun kita tidak tumbuh bersama dalam keadaan terbuka, setidaknya kita tetaplah kekasih masa kecil, kan? Kalau aku benar-benar punya majikan, kau pasti akan tahu. Bah, si Xiaoru tak tahan lagi. Waktu aku ketemu kamu, jenggotmu sudah lebat. Beraninya kamu bilang kita pacaran sejak kecil. Sebenarnya, Su Tang tahu cara berdandan,
tetapi ketika ia masuk Yun Suis untuk pelatihan, ia tidak bisa melakukannya. Tentu saja, masalahnya tidak seserius yang dikatakan Si Xiaoru. Apakah itu leluhur ke-9 Sui Jiu? Si Xiaoru bertanya ragu-ragu. Ia masih ingat ketika keluarga Hu pergi ke kota Hongye untuk memaksa pernikahan, para pembantu yang mereka minta adalah para praktisi di bawah Helan Fei Qiong. Sayangnya, keluarga Hu salah perhitungan. Su Tang sebenarnya mengenali pihak lain dan memiliki hubungan baik dengannya. Jadi ia bertanya-tanya, apakah kemunculan prajurit sihir itu pertanda bahwa gerbang suci sedang merencanakan sesuatu? Jangan biarkan imajinasimu liar. Su Tang menggelengkan kepalanya berulang kali, ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Aku benar-benar tidak punya guru. Si Xiaoru menghela napas lega. Ia tahu Su Tang mungkin sengaja menyembunyikan beberapa rahasia dan menolak mengungkapkannya, tetapi ia tidak akan pernah berbohong secara langsung, karena itu akan mengubah situasi. Apakah ini benar-benar pedang ajaib? Tatapan Si Xiaoru beralih ke pedang ajaib di tangan Su Tang. Itu pedang ajaib. Su Tang sangat gembira keberuntungan. Ia kini semakin percaya pada keberuntungan. Ia baru saja mendapatkan hati Ibel dan dalam sekejap mata ia mendapatkan pedang ajaib itu. Sepertinya ia, Su Tang, benar-benar beruntung menjadi generasi baru pendekar sihir. Tentu saja, keberuntungan saja tidak cukup, ia harus bekerja lebih keras. Bagus, kata Si Xiaoru lembut. Gadis bodoh, kau bahkan tidak tahu apakah itu benar atau salah, tapi kau ingin terlibat dalam kekacauan ini. Kata Su Tang sambil tersenyum kecut. Jangan terlalu dipikirkan. Si Xiaoru mengerucutkan bibirnya dan berkata, aku baru saja kalah dari budak bisu itu dengan selisih setengah langkah, dan aku masih belum yakin, jadi aku mengejarnya ke sini. Aku percaya padamu, kata Su Tang dengan serius. Kau, Si Xiaoru terdiam, lalu mengganti topik. Cepatlah, kita masih harus keluar setelah kau memakan pedang ajaib itu. Semakin lama kita menunda, semakin buruk akibatnya bagi kita. Sudah berhari-hari aku tidak bertemu denganmu. Apa kau merindukanku? Tanya Su Tang. Sudah kubilang cepatlah, Si Xiaoru tak dapat menahan diri untuk meninggikan suaranya. Apakah kamu merindukanku? Desak Su Tang. Si Xiaoru sedikit bingung. Hubungannya dengan Su Tang memanas dengan cepat selama masa Yixianxia. Setelah kembali ke kota Hongye, mereka tak terpisahkan, sedemikian rupa sehingga gurunya, Lo Yingzu, berpikir hal ini akan menghambat kemajuan kultivasinya, jadi ia membawanya ke altar Dewa Ibel. Bisa dibayangkan betapa mereka saling membenci saat itu. Ketika tragedi terjadi di kota Hongye dan keluarga Si mengalami musibah besar, kerabatnya meninggal satu persatu. Su Tang adalah satu-satunya orang yang masih ia sayangi. Bagaimana mungkin ia tidak memikirkannya? Namun, dunia berubah terlalu cepat, dan Su Tang pun ikut berubah. Suasana seperti itu memberinya rasa asing, dan ia belum beradaptasi. Terlebih lagi, meskipun ia selalu bebas melakukan hal-hal lain, ia menjadi sangat pemalu dalam hal ini. Su Tang mengulurkan tangannya dan meletakkannya di bahu Si Xiaoru, lalu perlahan mendekatinya. Semakin dekat mereka, semakin gugup Si Xiaoru. Akhirnya, Su Tang bisa merasakan otot-ototnya menegang, tetapi dari awal hingga akhir, Si Xiaoru tidak menggunakan tangannya untuk mendorongnya. Su Tang mengecup kening Si Xiaoru dengan lembut, lalu melepaskannya. Mungkin butuh waktu lama untuk menyempurnakan senjata spiritual ini. Kalau begitu, lebih baik kita pergi saja. Berapa lama? Si Xiaoru menghela napas lega dan bertanya dengan tenang. Mungkin beberapa jam, atau mungkin beberapa bulan, kata Su Tang. Beberapa bulan, Si Xiaoru mengerutkan kening, lalu berkata, itu lebih baik daripada kita keluar gegabah. Hutan di sini sangat lebat. Selama kau bisa mengendalikan fluktuasi kekuatan spiritualmu, mereka tidak akan bisa menemukan kita. Su Tang merenung. Jauh di lubuk hatinya, ia ingin segera memulai pemurnian, tetapi karena lingkungan yang berbahaya, ia tidak berani membuat pilihan dengan mudah. Sudah berapa bulan kita bersembunyi di sini? Hanya itu jalannya, kata Si Xiaoru, lagi pula, mungkin tidak akan lama. Bukankah kau bilang bisa memakan waktu beberapa jam? Melihat kegigihan Si Xiaoru, Su Tang tak punya pilihan selain mengangguk dan mempercayakan keselamatannya kepada Si Xiaoru. Tidak banyak orang yang bisa ia percayai sepenuh hati, dan Si Xiaoru jelas salah satunya. Ini untukmu. Su Tang mengeluarkan sebuah kotak kecil dan menyerahkannya kepada Si Xiaoru. Aku tidak menginginkannya, kata Si Xiaoru. Ini bukan pil untuk kultivasi, kata Su Tang, ini untuk dikonsumsi. Biasanya 1 atau 2 pil sehari sudah cukup. Mungkin. Aku tahu. Si Xiaoru menyela Su Tang, aku punya banyak di sini. Setelah itu, Si Xiaoru mengeluarkan beberapa kotak kecil dengan bentuk dan warna yang persis sama, lalu membukanya untuk ditunjukkan kepada Su Tang. Berapa banyak orang yang telah dirampok gadis ini? Su Tang terdiam beberapa saat, lalu menyimpan kotak kecil itu, melihat sekeliling, dan menemukan tempat yang relatif tenang untuk duduk.
Ia tidak tahu apakah ia bisa mempercepat waktu pemurnian, jadi ia hanya akan berusaha sebaik mungkin. Melihat Su Tang telah memasuki keadaan meditasi, si Xiaoru menemukan sisi lain dan duduk berhadapan dengan Su Tang, menatapnya dengan tenang dan penuh perhatian. Bencana selalu membuat orang tumbuh dengan cepat. Masalah yang sebelumnya terlalu malas kita pikirkan, kini tak bisa lagi kita hindari untuk memikirkannya. Apakah ini kekasihnya? Akankah mereka bersama selamanya? Haruskah ia meminta gurunya untuk menengahi dan mengizinkan Su Tang bergabung dengan altar Dewa Ibel? Akankah ia setuju? Apa hubungan antara Su Tang dan Sekte Suci? Mantan kekasih Su Tang berasal dari kuil pembasmi dewa. Akankah ia menimbulkan masalah besar di masa depan? Bisakah ia, diam-diam membantu Su Tang menyelesaikan masalah itu? Su Tang pasti akan marah. Pertanyaan demi pertanyaan memenuhi kepalanya, membuatnya merasa kesal dan gelisah. Su Tang tidak tahu apa yang dipikirkan si Xiaoru, jadi dia perlahan-lahan mengalirkan pembuluh darah spiritualnya. 18 lubang spiritual masing-masing memiliki jiwa spiritualnya sendiri. Su Tang merenung sejenak dan memilih tongkat besar itu. Sambil bernapas, jiwa spiritual tongkat itu berubah menjadi titik-titik cahaya terang, menyebar di dalam otaknya. Meskipun jiwa spiritual itu lenyap, kekuatan spiritual yang dimilikinya tidak ikut lenyap, melainkan menyatu dengan jiwa-jiwa spiritual lainnya. Di masa lalu, roh lain mungkin bisa meningkat, tetapi sekarang level setiap roh sangat tinggi, dan sedikit kekuatan spiritual yang terlarut itu tidak mungkin menghasilkan efek yang nyata. Butuh 4 atau 500 tarikan napas sebelum ia berhasil mengumpulkan semua jiwa yang meleleh. Su Tang merasa cemas dan segera mengalihkan perhatiannya ke pedang ajaib. Wilayah naga racun bukanlah tempat tinggal yang lama. Meskipun argumen si Xiaoru masuk akal selama mereka bisa mengendalikan fluktuasi energi spiritual mereka, praktisi lain akan kesulitan menemukan mereka tidak ada yang tahu kapan bahaya akan datang. Begitu ditemukan, si Xiaoru pasti akan berada dalam posisi pasif. Jika pihak lain cukup cerdik untuk menggunakan Su Tang sebagai ancaman, situasinya akan gawat. Si Xiaoru memiliki kepribadian yang kuat, begitu pula Su Tang. Ia tidak ingin menjatuhkan si Xiaoru. Tanpa diduga, proses pemurnian pedang ajaib itu sangat mudah. Menurut perkiraan Su Tang, roh pedang ajaib itu terbentuk dalam waktu kurang dari 2000 napas, jauh lebih singkat daripada waktu yang dihabiskan untuk memurnikan hati Ibel. Ada yang tidak beres. Semakin kuat kekuatan spiritual senjata spiritual itu, semakin lama waktu yang dibutuhkan. Seharusnya tidak mudah bagi pedang ajaib untuk mengubah budak bisu biasa menjadi budak yang sangat ganas. Apa yang kurang? Su Tang tiba-tiba teringat apa yang dikatakan Xiao Buhui. Batu besar tempat pedang ajaib tertancap itu aneh, diselimuti benang hitam yang tak terhitung jumlahnya. Mungkin itu adalah kekuatan spiritual pedang ajaib yang merembes keluar. Mungkinkah, ketika budak bisu itu menghunus pedang ajaib, ia menyerap kekuatan spiritual itu? Jiwa yang sempurna, pedang ajaib, level 3. Bahkan lebih salah lagi, saat memurnikan hati Ibel, roh hati Ibel berada di level 4 yang sempurna, hanya kurang 1 level. Bagaimana mungkin ia tampak kosong dan tanpa sedikit pun cahaya? Su Tang mencoba mengaktifkan jiwa rohnya, tetapi pada saat itu, sebuah ledakan keras terdengar di otaknya, dan jiwa roh pedang ajaib itu tiba-tiba meledak. Asap hitam yang tak terhitung jumlahnya menyebar ke segala arah. Kemanapun asap menyebar, jiwa roh di tempat itu menjadi redup, seolah-olah terkorosi. Su Tang terkejut. Ke-17 roh yang tersisa diaktifkan, bersinar terang. Ia mencoba menghalangi asap. Roh pedang ajaib itu bergetar, dan Su Tang samar-samar mendengar tawa liar. Namun, ia tak peduli dari mana asal tawa liar itu, dan berusaha sekuat tenaga mengendalikan roh-roh lainnya. Jiwa pedang ajaib itu memancarkan asap yang semakin banyak. Awalnya, asap itu seperti kabut tipis, tetapi tak lama kemudian asap itu mengembun menjadi kegelapan tak berujung. Su Tang hanya bisa merasakan keberadaan jiwa itu, tetapi tidak bisa melihat apapun. Su Tang merasa ngeri. Ia tahu jika ia kehilangan kendali atas otaknya, ia akan menjadi seperti budak bisu. Hampir 10 jam telah berlalu di dunia luar. Si Xiaoru, yang sedari tadi duduk terpaku, tiba-tiba merasakan sesuatu dan menoleh ke arah Su Tang. Ia melihat cairan gelap keluar dari lubang hidung dan mata Su Tang. Ia segera berdiri dan mengamati lebih dekat. Namun, ia tidak tahu apakah ini kelainan atau normal, karena Su Tang belum pernah membicarakan hal ini dengannya sebelumnya. Perlawanan Su Tang begitu rapuh. Kegelapan yang pekat terasa sekokoh substansi. Pikirannya perlahan-lahan menjadi kacau. Sesaat sebelumnya, ia masih berusaha membangkitkan semangatnya, tetapi sesaat kemudian, ia lupa apa yang akan dilakukannya. Ia hanya tahu ada hal mendesak yang harus dilakukan, tetapi ia tak dapat mengingatnya. Wajah Su Tang semakin muram. Sesulit apapun situasi yang dihadapinya, jika ia bisa menjaga kewarasannya, ia akan selalu mampu berjuang. Namun, jika ia kehilangan kewarasannya,
itu berarti kekalahan total, dan tak akan ada kemungkinan untuk bangkit kembali. Si Xiaoru menyadari ekspresi Su Tang yang tidak biasa. Ia mengulurkan tangan untuk menepuk bahunya, tetapi ragu-ragu. Pedang ajaib itu telah lenyap, jadi bukankah seharusnya Su Tang berhasil? Tunggu sebentar lagi. Jika ia diganggu selama retretnya, ia pasti akan mengalami serangan balik spiritual. Jika Su Tang baik-baik saja, bukankah itu rencana untuk membasminya? Su Tang jelas tidak kekurangan keberanian untuk melawan keputusasaan, tetapi dia tidak tahu apa yang dia inginkan, jadi wajar saja jika dia tidak melawan. Tiba-tiba, sebuah pohon kuno yang menjulang tinggi dan luar biasa besar muncul di benak Su Tang. Sekental apapun kegelapan, pohon itu tak mampu menutupi sosoknya, memungkinkan Su Tang untuk segera mendapatkan kembali kejernihan pikirannya. Ya, ada sesuatu yang aneh tentang roh pedang ajaib itu. Bas, pohon tua yang menjulang tinggi itu bergetar, dan daun-daun raksasa yang tak terhitung jumlahnya perlahan berguguran. Setiap daun raksasa mampu menghilangkan secercah kegelapan, membuat area otak Su Tang menjadi semakin jernih. Namun, daun-daun pohon kuno yang menjulang tinggi itu ternyata terbatas, dan roh pedang ajaib itu masih mengeluarkan asap. Setelah waktu yang tidak diketahui, bayangan pohon kuno yang menjulang tinggi itu mulai kabur. Saat berikutnya, Su Tang tiba-tiba linglung, dan kemudian seorang lelaki tua muncul di depannya. Metode pemurnian spiritual ini memiliki total 81 bab, yang dapat membuka 81 lubang spiritual. Setelah latihanmu selesai, bahkan para dewa dan ibel di surga akan memberimu beberapa kebaikan. Pria tua itu tampak sedang berbicara dengannya. Leluhur, bisakah seni pemurnian spiritual membawa keabadian? Pertanyaan ini keluar dari mulut Su Tang. Selama lubang spiritual tidak hancur, tubuh tidak akan binasa. Keabadian itu mudah. Maukah kau belajar? Saya bersedia belajar. Terima kasih atas kultivasi Anda, leluhur. Su Tang bisa merasakan bahwa ia sangat bahagia. Pria tua itu melambaikan tangannya, dan simbol-simbol emas aneh muncul entah dari mana, membombardir kedalaman otak Su Tang satu demi satu. Cahaya keemasan yang berkilauan mengusir semua kegelapan. Lalu, lelaki tua itu menghilang, dan segalanya tampak kembali pada ketiadaan. Su Tang mendengar tawa liar lagi, dan roh pedang ajaib masih mengeluarkan asap. Apakah hal yang baru saja terjadi akan terjadi lagi? Su Tang juga tertawa. Metode pemurnian spiritual diajarkan kepada pohon takdir kuno oleh makhluk tak dikenal dan sangat kuat itu. Setelah menyatu dengan pohon takdir kuno, ia mampu memurnikan senjata spiritual, tetapi itu hanyalah kemampuan paling dasar. Setiap rune emas yang disuntikkan lelaki tua itu ke dalam otaknya begitu luas dan tak terbatas. Inilah warisan sejati. Entah itu dendam yang dipupuk pedang ibel selama ribuan tahun, atau sisa-sisa tekad Ren Yuko, ayo. Dia sudah menerima warisannya. Lubang spiritual itu miliknya, jiwanya miliknya, dan otaknya miliknya. Tak ada yang bisa mengalahkannya di sini. Kini Su Tang mengerti bahwa membuka lubang spiritual dan memurnikan jiwa spiritual hanyalah permulaan. Layaknya siklus yin dan yang, jiwa spiritual akan bertambah jumlahnya. Ini adalah pelepasan, jadi wajar saja jika jiwa spiritual harus dikumpulkan di masa mendatang. Seni pemurnian spiritual memiliki total 9 putaran. Hanya ketika ke-9 putaran tersebut menjadi satu, barulah ia dapat sepenuhnya tercapai. Sekarang ia akan melewati putaran pertama. Pikiran Su Tang bekerja, dan roh pedang Dingguang melesat langsung menuju pedang ibel. Boom! Di tengah gempa bumi yang dahsyat itu, dua jiwa menyatu menjadi satu, dan tawa samar-samar tadi berubah menjadi ratapan melengking. Jiwa yang sempurna, pedang ajaib, level 5. Su Tang menggunakan pikirannya lagi, dan roh pisau rantai itu kemudian menabrak pedang ajaib itu lagi. Boom! Suara ratapan datang dari jiwa pedang ajaib itu lagi. Jiwa yang sempurna, pedang ajaib, level 6. Datang lagi. Pedang hulisan hanya roh tingkat 8, jadi aku tidak menginginkannya lagi. Setelah penggabungan lain, jiwa yang sempurna, pedang ajaib, level 6. Apakah kekuatan spiritual yang terkandung dalam roh tingkat 8 terlalu rendah? Kalau begitu, beli saja yang tingkat 8 lagi, aku tak percaya itu tidak akan meningkat. Roh tongkat besi pendek itu pun menyatu dengan roh pedang ajaib. Benar saja, pedang ajaib itu ditingkatkan ke tingkat 7 yang sempurna. Ini tidak akan berhasil. Aturannya adalah jumlah 9 putaran. Setelah 4 fusi, masih ada 4 kesempatan tersisa. Ditambah dengan pedang ajaib, totalnya tepat 9 putaran. Detik berikutnya, roh palu langit hantu melesat ke arah pedang ibel. Boom, roh pedang ibel memancarkan cahaya yang menyilaukan. Palu langit hantu adalah roh yang sempurna, yang memungkinkan pedang ibel untuk naik ke level berikutnya. Selanjutnya, pedang Fei Hong adalah jiwa sempurna level 2, aku penasaran apa efeknya. Boom, jiwa yang sempurna, pedang ajaib, level 9.
Suara ratapan melengking dari pedang ajaib itu semakin lama semakin keras, dan berubah menjadi isak tangis. Tinggal 2 lagi. Su Tang memilih pedang Dazeng. Ia agak ragu karena pedang Dazeng adalah tanda cintanya pada si Xiaoru, tapi, ayo kita coba. Boom, jiwa yang sempurna, pedang ajaib, level 9. Apakah tingkat ke-9 yang sempurna adalah yang tertinggi? Su Tang sudah kehilangan kesabarannya. Dia tidak menginginkan jiwa sempurna tingkat ke-9 dan pedang matahari terbenam lagi. Dia hanya tidak percaya bahwa jiwa pedang ajaib dengan jumlah 9 putaran masih di luar kendalinya. Boom, roh pedang ajaib itu tiba-tiba melonjak. Jika roh dan lubang spiritual lainnya adalah bintang yang terang atau redup di langit malam, maka pedang ajaib itu menjadi matahari pagi yang keemasan. Kemanapun cahayanya melintas, itu sudah cukup untuk menghancurkan segalanya. Gelombang darah merah tua diperas keluar dari jiwa pedang ajaib, lalu tersapu oleh cahaya keemasan. Yuan Po, pedang ajaib, level 1. Su Tang menarik napas panjang dan tiba-tiba membuka matanya. Si Xiaoru, yang berjongkok di dekatnya, terkejut dan jatuh terduduk tanpa sadar. Pupil mata Su Tang berubah keemasan, seolah-olah ada 2 matahari kecil yang bersinar di dalamnya. Ada apa? Tanya Su Tang lembut. Si Xiaoru mendengar suara Su Tang kembali normal, dan melihat cahaya keemasan di mata Su Tang perlahan memudar. Ia tak kuasa menahan napas lega. Sudah selesai. Sudah selesai. Pertanyaan sederhana itu membuat Su Tang tertegun. Ia perlahan mengangkat kepalanya dan menatap langit yang jauh. Agak konyol. Ia memang menerima warisan seperti itu, tetapi ia selalu membatasi pandangannya pada kerangka dunia ini. Apakah ia terlalu bodoh secara alami, atau ia terlalu kurang pengetahuan? Dibandingkan dengan makhluk sekuat itu, apalah Dewa Ibel Danau Terang Agung? Apalah tahta suci Pengshan? Apalah kekuatan dahsyat Laut Hijau? Kita semua seperti katak di dalam sumur, kata Su Tang perlahan. Kita hanya berpikir bahwa dinding sumur yang halus, lumut yang lembab, dan air sumur yang sejuk adalah segalanya di dunia ini. Jika kita tidak melompat keluar dari dunia ini, kita tidak akan pernah mengerti. Xiao San, kau, si Xiaoru sedikit terkejut. Apa yang membuat Su Tang bersemangat? Suatu hari nanti, aku akan membawamu pergi dari sini. Su Tang memanjatkan permohonan besar dalam hatinya. Kamu mau pergi kemana? Tanya si Xiaoru. Melampaui langit berbintang. Su Tang tersenyum. Ya, ia harus menembus langit dan bumi, lalu keluar. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Kata si Xiaoru. Sebenarnya, aku punya guru, gumam Su Tang. Ia hanya melampiaskan hasrat batinnya, tak perlu si Xiaoru untuk mengerti, juga tak bisa menjelaskannya dengan jelas. Ia melihat ke dalam, dan di dalam otaknya sendiri, sebuah transformasi telah terjadi. Roh pedang ajaib itu telah berubah menjadi bola cahaya raksasa. Semua rohnya, termasuk lubang spiritualnya yang belum terbuka, berputar di sekitar pedang ajaib itu. Oke, beraninya kau berbohong padaku. Si Xiaoru sangat marah, tetapi seperti semua gadis yang sedang jatuh cinta, ia langsung mencari alasan untuk kekasihnya. Su Tang mungkin telah bersumpah yang tak bisa ia ingkari, atau mungkin ia memiliki kesulitan lain, jadi ia terpaksa berbohong. Tak perlu khawatir. Lagi pula, ia sudah mengaku sekarang, kan? Siapa dia? Di mana dia? Dari sekte mana dia? Tanya si Xiaoru. Kau akan mengerti saat kau melihatnya. Su Tang hanya bisa menjawab seperti ini. Saat itu, ia dipenuhi keyakinan. Sebelum tumbangnya pohon takdir kuno, makhluk sakti itu pernah berkata bahwa itu adalah kehendak dewa. Sepertinya ia juga telah memperhitungkan segala sebab dan akibatnya. Hubungan antara guru dan murid tak terputus. Kini ia adalah pohon takdir, dan pohon takdir itu juga dirinya. Suatu hari nanti, ketika ia mengandalkan seni pemurnian spiritual untuk mendobrak aturan langit dan bumi, mungkin mereka akan bertemu lagi. Si Xiaoru berhenti berbicara dan menundukkan kepalanya, memikirkan sesuatu. Sudah berapa lama? Tanya Su Tang. Hanya 1 hari, kata si Xiaoru. Setelah kita meninggalkan wilayah naga racun, kau mau kemana? Kembali ke altar Dewa Ibel. Tanya Su Tang. Aku tidak akan kembali. Si Xiaoru menggelengkan kepalanya dan berkata, guru berkata aku tidak diizinkan kembali sampai aku dipromosikan menjadi guru agung. Bukankah terlalu berlebihan memaksamu seperti ini? Kata Su Tang. Guru melakukan ini demi kebaikan saya sendiri, kata si Xiaoru. Lagi pula, saya sudah berjanji kepada guru bahwa saya akan membalaskan dendamnya. Guru berharap saya bisa membuat kemajuan yang lebih cepat. Kau membalaskan dendamnya. Su Tang sangat terkejut. Balas dendam apa? Tuanku pernah dikalahkan oleh Helan Kongxiang, tetapi sekarang dia telah menghilang. Meskipun Helan Fei Qiong tidak kalah dari ayahku, dia tetaplah juniornya. Jika aku menantang Helan Fei Qiong, aku akan malu jika kalah, dan jika aku menang, orang-orang hanya akan menuduhku menindas yang lemah. Si Xiaoru berkata, jadi,
tuanku ingin aku pergi ke Fengshan menggantikannya. Kau setuju? Aku ingat, kau sangat menyukai Helan Fei Qiong. Su Tang merasa ada yang tidak beres, seolah-olah akan menimbulkan badai besar di masa depan. Itu bukan cinta, itu kekaguman dan rasa hormat. Si Xiaoru berkata dialah orang yang paling saya kagumi. Kalau begitu kamu masih ingin. Guru hanya punya satu keinginan, bagaimana mungkin aku tidak setuju? Si Xiaoru berkata perlahan, aku juga ingin menetapkan tujuan untuk diriku sendiri, agar aku bisa melangkah lebih jauh. Su Tang terdiam. Tidakkah kau pikir aku terlalu sombong? Si Xiaoru tersenyum meremehkan. Masalah ini telah menyebar ke seluruh danau Daguangming. Banyak orang tidak berani mengatakan apapun di depanku, tetapi mereka mengejekku di belakangku. Mereka pikir aku tidak memenuhi syarat untuk menantang Helan Fei Qiong. Ini bukan soal kualifikasi, kata Su Tang sambil tersenyum kecut, kita semua keluarga, kenapa repot-repot? Dalam hatinya, mendapatkan metode pemurnian spiritual adalah anugerah terbesar yang pernah diterimanya, diikuti oleh Helan Fei Qiong. Tanpa Helan Fei Qiong, ia akan tetap hidup bermalas-malasan dan menunggu ajal di Xiaolinbao. Bahkan seorang guru kecil pun adalah seseorang yang perlu ia hormati. Keluarga, apa hubunganmu dengan Helan Fei Qiong? Si Xiaoru terkejut. Apa yang kau pikirkan? Su Tang buru-buru berkata, tahta suci Helan sangat baik padaku, jadi. Ia tiba-tiba teringat sebuah kalimat melodramatis dari dunia lain, tetapi terasa sangat relevan saat ini. Di mana ada manusia, di situ ada dendam dan dunia bawah. Ia tak punya cara untuk menghentikan ini. Meminta Hua Xijue melupakan dendam lama. Mustahil. Meminta Helan Kongxiang meminta maaf. Lebih tidak masuk akal lagi. Lupakan mengapa Helan Kongxiang mau mendengarkannya. Pertama-tama, Helan Kongxiang sudah lama menghilang. Di mana ia bisa menemukannya? Aku hanya bilang akan mengalahkannya, bukan membasminya. Si Xiaoru terdiam sejenak dan, kau tak perlu mengkhawatirkannya sama sekali. Jika hari itu benar-benar tiba, seharusnya akulah yang mati. Terlihat bahwa meskipun si Xiaoru berjanji, ia sama sekali tidak yakin dengan masa depannya. Su Tang tertegun sejenak, lalu ia melihat secercah kebencian di mata si Xiaoru. Ia langsung mengerti di mana letak kesalahannya. Si Xiaoru setuju menantang Helan Fei Qiong karena terpaksa, dan itu bahkan tampak seperti kunang-kunang yang bersaing dengan bulan yang terang. Lagi pula, jarak di antara mereka sekarang terlalu besar. Seharusnya ia lebih mementingkan keselamatan si Xiaoru daripada Helan Fei Qiong. Tapi dia sudah mengatakannya, dan mengubahnya hanya akan memperburuk keadaan. Su Tang tak punya pilihan selain mengganti topik kita harus pergi. Si Xiaoru berpikir sejenak dan berkata, ayo pergi ke utara. Di utara ada orang-orang dari Gunung Wuyu. Apakah Gunung Wuyu yang terlemah? Tanya Su Tang. Tidak, kata si Xiaoru, ada banyak wanita di Gunung Wuyu. Mereka santai dan tidak seagresif wanita di sekte lain. Seharusnya lebih mudah pergi ke utara. Su Tang tidak setuju. Sepertinya tokoh paling populer di dunia kultivasi saat ini adalah seorang gadis kecil, bukan? Kedua pemimpin perkumpulan rusa terbang emas Sekte Guibel juga perempuan, begitu pula si Xiaoru. Ketika perempuan bersikap kejam, kemampuan mereka tidak kalah dengan laki-laki. Lagi pula, kau tidak bisa kembali ke altar Dewa Ibel sekarang, kata Su Tang, setelah kau keluar, ikuti aku ke kota bulan gelap. Tidak, kata si Xiaoru, aku ingin pergi ke Yun Suis untuk berlatih. Tidak masalah kalau aku butuh sedikit waktu. Si kecil merindukanmu dan terus berteriak ingin datang mencarimu. Su Tang berkata, kalau tidak, aku akan menemanimu ke Yun Suis dulu. Aku hanya ingin menangkap beberapa tonggeret emas. Si kecil, kau baik-baik saja. Si Xiaoru sedikit tergoda. Sebenarnya, ia ingin mengikuti Su Tang, tetapi begitu Su Tang membuka mulut, ia langsung setuju. Akan sangat memalukan bagi Nona Si. Su Tang harus bertanya beberapa kali dan menunjukkan ketulusan yang cukup sebelum ia mengangguk. Selebihnya baik-baik saja, kata Su Tang, hanya saja kecanduan alkoholnya sangat mengganggu. Dia tidak bisa hidup tanpa alkohol setiap hari. Dia agak pemabuk. Ini semua gara-gara kamu dan Wen Xiang. Hehe, memikirkan ekspresi mabuk si kecil, si Xiaoru akhirnya menunjukkan senyum nakal. Sudah lama ia tidak tersenyum seperti ini. Su Tang dan si Xiaoru mulai menuju utara. Perasaan adalah sesuatu yang benar-benar perlu dipupuk. Karena mereka telah berpisah terlalu lama dan masing-masing memiliki beberapa pengalaman yang mendebarkan, perasaan di antara mereka tampaknya menjadi agak jauh, tetapi seiring berjalannya waktu, mereka mulai memanas kembali. Si Xiaoru tahu bahwa budak bisu itu telah menjadi sasaran kritik publik, tetapi ia tetap pergi jauh ke dalam wilayah naga racun dan terus mengawasi budak bisu itu. Tujuan utamanya adalah merebut pedang ajaib itu. Su Tang bersyukur, dan melihat si Xiaoru tampak tertekan, ia berusaha sebaik mungkin untuk bercanda dan berusaha membuat si Xiaoru bahagia.
Si Xiaoru tidak bodoh. Ia melihat niat Su Tang dan perlahan-lahan melepaskan hatinya. Bencana keluarganya yang hancur merupakan pukulan berat bagi si Xiaoru. Untuk sementara, ia bahkan merasa hidup ini membosankan. Ia tidak punya teman di altar Dewa Ibel, dan rekan-rekan magangnya menjaga jarak darinya. Gurunya peduli padanya, tetapi ia tidak ingin menunjukkan kelemahannya di hadapan gurunya. Di antara lautan manusia yang luas, ia tidak dapat menemukan siapapun untuk diajak bicara. Oleh karena itu, si Xiaoru menjadi semakin acuh tak acuh, tetapi dia memiliki sifat yang periang, dan kebetulan bertemu Su Tang, maka hatinya yang beku dengan sendirinya akan mencair dan lumer perlahan. Hanya dalam beberapa hari, mereka kembali ke keadaan semula, mengobrol dan tertawa. Jika ada yang mendengarkan mereka sebentar, mereka pasti akan mengira mereka adalah pasangan muda yang datang untuk menikmati pemandangan. Xiao San, apakah puncak Qianqi benar-benar sebagus yang kau katakan? Si Xiaoru bertanya dengan rasa ingin tahu sambil berbaring di punggung Su Tang. Bukan karena ia malas, tetapi Su Tang bersikeras menggendongnya di punggungnya, mengatakan bahwa dengan begitu ia bisa meminjam kekuatan sihirnya dan terhindar dari gangguan serangga beracun. Tentu saja, kata Su Tang bangga, aku dikelilingi oleh banyak jenderal pemberani, haha. Saat aku kembali kali ini, aku akan resmi mendirikan sekteku sendiri. Apakah mereka sebaik aku? Tanya si Xiaoru. Baiklah, Su Tang berpikir sejenak dan berkata dengan serius, tentu saja tidak, kamu yang terbaik. Si Xiaoru bergumam puas, apakah putri kecilmu yang cantik pernah ke puncak Qianqi? Aku pernah ke sana, jawab Su Tang jujur. Tak ada gunanya berbohong tentang sesuatu yang tak bisa disembunyikan. Kalau begitu aku tidak akan pergi, kata si Xiaoru. Jangan, teriak Su Tang, aku disergap waktu itu dan hampir mati. Untungnya, Wen Xiang datang tepat waktu dan menyelamatkanku, kalau tidak. Kau punya begitu banyak orang di sekitarmu, termasuk leluhur agung. Siapa yang bisa berkomplot melawanmu? Si Xiaoru tak percaya. Aku tidak bisa bersama mereka setiap hari, kata Su Tang, lagi pula, orang itu sangat kuat dan pembasmi yang sangat menakutkan. Siapa itu? Dari keluarga Xie di Wushan. Su Tang berkata, panggil dia Xie Bian Bucang. Xie Sancui, si Xiaoru tercengang bagaimana kau bisa terlibat dengannya. Kau benar-benar mendengarnya. Su Tang berkata dengan heran, bukan aku yang memprovokasinya, tapi dia yang memprovokasiku. Hanya ada beberapa murid muda yang luar biasa. Tentu saja aku tahu itu, kata si Xiaoru. Pada saat ini, terdengar suara gemerisik ranting dan dedaunan dari depan, dan ada lebih dari satu suara. Su Tang berhenti dan melihat ke depan. Tempat ini dekat dengan tepi wilayah naga racun, dan pepohonannya agak jarang. Su Tang dapat dengan jelas melihat ranting-ranting dan dedaunan di kejauhan bergoyang terus-menerus. Turunkan aku, bisik si Xiaoru. Tidak apa-apa, aku di sini, kata Su Tang. Detik berikutnya, sekelompok guk-guk hitam besar keluar dari semak-semak, membentuk setengah lingkaran, dan menatap Su Tang dengan tenang. Guk-guk besar ini tampak terlatih, tidak menggonggong atau bergerak, tetapi mereka juga tidak berniat mengalah, seolah-olah sedang menunggu sesuatu. Su Tang tiba-tiba menyadari bahwa awalnya ia mengira ada puluhan kultivator yang sedang menyergap di sini. Perlu diketahui bahwa domain naga racun bukanlah wilayah yang bisa dimasuki begitu saja. Tanpa teknik spiritual khusus untuk melindungi tubuh, atau mengonsumsi pil detoksifikasi yang berharga, seseorang pasti akan terkorosi oleh gas beracun. Akan terlalu mahal dan tidak perlu membiarkan puluhan kultivator memasuki domain naga racun. Ternyata ada puluhan guk-guk besar. Pantas saja mereka berkumpul bersamaan. Mereka pasti sudah mencium aroma mereka. Kemudian, suara-suara terdengar di kejauhan, dan dua pasang pria dan wanita berjalan keluar dari hutan. Mereka tercengang ketika melihat Su Tang dan si Xiaoru di punggung Su Tang. Salah satu wanita bersiul, dan puluhan guk-guk besar itu berbalik dan perlahan berjalan masuk ke dalam hutan. Kedua pasangan itu juga minggir. Sepertinya mereka tidak ingin menghentikan Su Tang dan si Xiaoru, tetapi terus menatap mereka dengan saksama. Su Tang melangkah maju, tetapi baru beberapa langkah, seorang pria kurus tiba-tiba berkata dengan nada sarkastis, ada begitu banyak orang di dunia ini yang melebih-lebihkan kemampuan mereka sendiri, dan mereka memang pantas mendapatkannya. Su Tang sedikit mengernyit dan mengerti maksud pihak lain. Ia mungkin berpikir si Xiaoru terluka dan butuh seseorang untuk menggendongnya, jadi ia mengejeknya. Dia tidak mau peduli dengan kata-kata itu, jadi dia berpura-pura tidak mendengarnya dan terus berjalan maju. Tunggu sebentar, seorang pria lain melangkah maju dan menatap kedua wanita yang terkejut itu. Saudari Qian, apa kau akan membiarkan mereka keluar begitu saja? Guru telah menginstruksikan kami bahwa misi kami adalah mengawasi budak bisu itu dan mencegahnya melarikan diri. Seorang wanita berwajah gelap menjelaskan, keduanya jelas kakak beradik senior dari sekte lain.
Pria yang bingung itu berkata dengan serius, sudah berhari-hari berlalu, siapa yang tahu apakah budak bisu itu hidup atau mati. Lagi pula, semua orang masuk ke dalam untuk mencari budak bisu itu, tetapi hanya mereka yang keluar. Tidakkah kau merasa aneh? Kedua wanita itu bertukar pandang, dan wanita berwajah gelap itu menggelengkan kepala dan berkata, Saudara Guan, Anda tidak perlu ikut campur dalam urusan Gunung Wuyu. Pria itu menunjukkan ekspresi marah. Ia ingin menggunakan kata-kata untuk memprovokasi Wu Yusan agar maju lebih dulu, lalu duduk di samping dan menunggu perkembangan situasi. Namun, kedua wanita Wu Yusan tidak terpengaruh oleh kata-katanya. Kini ia tidak peduli lagi dan hanya bisa maju sendiri. Kalian berdua, tidak sulit untuk meninggalkan wilayah naga racun, tapi kita harus mencarinya dengan teliti. Pria itu mencibir. Ia baru saja selesai berbicara ketika seorang pria kurus lain menarik lengannya dari belakang. Ia berbalik dan melihat ketakutan di mata temannya. Berbalik lagi, ia melihat parang besar di bahu si Xiaoru dan tak kuasa menahan napas. Jika waktu lain, si Xiaoru pasti sudah bergegas maju dengan pedang terhunus, tetapi Su Tang baru saja berkata bahwa ia akan mengurus semuanya. Meskipun si Xiaoru tidak ingin dipedulikan oleh siapapun, ia juga tidak menolak perasaan ini, jadi ia berbaring dengan patuh di punggung Su Tang. Ternyata nonasi dari altar Ibel, pria itu memaksakan senyum. Si Xiaoru tidak punya waktu untuk berbicara dengannya, jadi dia hanya menguap malas dan mengabaikannya. Pria itu merasa ada yang salah dengan sikap si Xiaoru. Ia kehilangan aura garang yang konon katanya mampu membasmi dewa dan Ibel. Ia tampak seperti wanita muda biasa. Memikirkan kembali penilaiannya sebelumnya, pria itu merasa lega. Si Xiaoru pasti terluka parah. Nonasi, kami di Sekte Changsheng memperlakukan semua orang sama. Pria itu berkata perlahan, jangan rusak keharmonisan. Biarkan kami mencari dengan saksama dan kami akan melepaskanmu. Meskipun guru si Xiaoru adalah Hua Xijue, ia tidak terlalu takut, karena Hua Xijue adalah orang yang sangat dapat dipercaya. Mereka seangkatan dengan si Xiaoru. Belum lagi mencari, bahkan membasmi si Xiaoru pun di luar kemampuan mereka. Hua Xijue berkata ia tidak akan peduli dan sungguh-sungguh tidak akan peduli. Jika keadaan menjadi tidak terkendali, mereka masih memiliki sekte alam di belakang mereka, jadi mereka tidak takut pada altar Dewa Ibel. Sebaiknya kau minggir, Su Tang mendesah. Meskipun sedang berbicara dengan lawan bicaranya, matanya mengamati bolak-balik di antara beberapa pohon besar. Diam, aku tidak bicara denganmu, teriak pria itu dengan kasar. Ia hanya menatap si Xiaoru. Sedangkan Su Tang, ia sama sekali tidak mengancamnya. Hei, melihat Su Tang tetap tenang, si Xiaoru tak kuasa menahan diri. Seseorang berteriak pada Su Tang dan bahkan lebih kasar lagi Xiao San, apa yang kau pikirkan? Pria di seberang terkejut. Mereka semua tahu bahwa bintang Ibel itu sedingin gunung es dan akan membasmi orang sesuka hati, tetapi mendengar tentangnya tidak sebaik bertemu langsung. Dia sebenarnya sangat lemah dan bahkan bertingkah seperti gadis kecil. Apakah bintang Ibel benar-benar ada di depannya? Dia sedang memikirkanku. Sebuah suara yang terdengar magnetis tiba-tiba terdengar, lalu sesosok tubuh muncul dari balik pohon. Sosok itu adalah seorang pemuda yang sangat tampan, berusia sekitar 24 atau 25 tahun, dengan mata bak bintang yang cemerlang dan wajah seputih giok. Ia memiliki dua pedang panjang di punggungnya, dengan gagangnya mencuat dari bahu kiri dan kanannya. Ia menatap Su Tang dengan rasa ingin tahu bagaimana kau menemukanku. Kaukah itu? Seru kedua wanita dari Gunung Wuyu itu. Itu kamu. Ekspresi si Xiaoru juga berubah. Ini aku, kata pemuda itu sambil tersenyum, tetapi matanya selalu tertuju pada Su Tang. Tatapannya rumit, dengan sedikit rasa ingin tahu dan sedikit permusuhan. Si Xiaoru tiba-tiba terbang dari punggung Su Tang, dan pisau Tianxia menarik tirai hitam dan menyapu ke arah pemuda itu seperti kilat. Pelan-pelan, pelan-pelan. Pemuda itu buru-buru menghunus dua pedang dari balik bahunya sekalipun kesepakatan gagal, tetap ada kebenaran. Sekalipun kebenaran gagal, tetap ada bisnis. Nonasi, kenapa repot-repot? Boom, tirai hitam yang dibentangkan si Xiaoru terpotong oleh pedang ganda pemuda itu. Namun, pemuda itu tidak berniat bertarung dengan si Xiaoru. Ia memanfaatkan momentum itu untuk mundur cepat. Mati, si Xiaoru melepaskan teknik Starfall, tubuhnya melesat seperti bola meriam, dan cahaya pisau itu kembali menggelinding ke arah pemuda itu. Pemuda itu mengangkat kedua pedangnya, yang kemudian berubah menjadi kilatan petir yang terang. Kilatan petir itu meledak satu demi satu, dan dalam tabrakan langsung, pedang si Xiaoru berbenturan dengan pedangnya. Kalau kita terus bertempur, kita akan menarik orang-orang dari Gunung Wuyu dan masyarakat Qinghua. Pemuda itu berteriak, saya bisa pergi kalau saya bilang begitu. Nonasi, Anda dalam masalah. Pisau si Xiaoru tiba-tiba berhenti, dan wajahnya tampak ragu. Jika dia tidak melawan, dia merasa sedikit enggan,
tetapi jika dia terus melawan, dia khawatir itu akan menarik perhatian semua praktisi di dekatnya. Anak baik, benar sekali, kata pemuda itu sambil tersenyum. Apa katamu? Su Tang tertegun, lalu ia mengeluarkan suara muram. Dipengaruhi oleh pohon takdir kuno, sebagian besar waktu, mentalitasnya akan tetap tenang, tetapi ia sama sekali tidak tahan jika pihak lain menggoda si Xiaoru seperti ini. Apa kataku? Apa kau benar-benar tidak mendengarnya dengan jelas, atau kau pura-pura bingung? Pemuda itu menyeringai. Hua Xijue dari altar Dewa Ibel berani mengatakan bahwa selama si Xiaoru tidak menindas yang lemah, ia tidak akan peduli dengan hidup atau matinya. Pada akhirnya, itu karena Hua Xijue cukup percaya diri dengan kekuatan si Xiaoru. Namun, si Xiaoru bukan satu-satunya di dunia. Para murid inti yang dilatih dengan tekun oleh berbagai sekte dan keluarga mungkin tidak lebih buruk dari si Xiaoru. Banyak praktisi hebat berspekulasi bahwa Hua Xijue dan Helan Fei Qiong melakukan ini untuk menciptakan panggung yang relatif adil, memungkinkan para pemuda yang dianggap jenius untuk tampil dan bersaing satu sama lain. Jika mereka menang, sekte mereka secara alami akan bersinar. Jika mereka gagal, kemunduran sudah di depan mata. Hua Xijue dan Helan Fei Qiong telah bergabung, dan tampaknya mereka akan merombak seluruh dunia kultivasi. Oleh karena itu, belakangan ini, banyak sekte dan keluarga kultivasi telah siap untuk pindah. Ini adalah kesempatan terbaik untuk menunjukkan kekuatan sekte mereka. Yang pertama melangkah maju dan menanggapi dengan cara yang menonjol adalah keluarga Nan dari tombak naga air hijau, diikuti oleh beberapa keluarga kultivasi besar lainnya yang tidak dapat menahan diri untuk bertindak. Perombakan terakhir memakan waktu lebih dari 10 tahun, dan pemenang akhirnya adalah Helan Kongxiang, yang juga mengukuhkan dominasi sekte Sein. Siapakah yang akan menjadi pemenang kali ini? Pemuda itu adalah jenius keluarga. Dia membawa harapan seluruh keluarga dan melangkah maju. Dia memiliki harga dirinya sendiri. Meskipun dia tidak tahu bagaimana Su Tang menemukan keberadaannya, dia memandang rendah Su Tang jauh di lubuk hatinya. Si Xiaoru sangat marah atas kekasaran pemuda itu. Saat ia hendak mengalirkan energi spiritualnya lagi, sebuah tangan kokoh menyentuh bahunya. Melihat wajah Su Tang yang muram, si Xiaoru tiba-tiba merasa malu dan berbisik, "Xiao-san, dia." "Begitulah," kata pemuda itu. "Entahlah bagaimana kau bisa memenangkan hati Nona Si, tapi pria tidak selalu bisa bersembunyi di balik wanita, kan? Apa yang dilakukan orang ini?" Su Tang merasakan bau asam mengepul ke langit. "Dasar guk-guk kudisan," kata si Xiaoru getir, "aku hanya mengandalkan jubah bulu angin yang kucuri dari rumah untuk mengejarnya. Kalau tidak, aku pasti sudah membasminya sejak lama." Jubah angin berbulu. Su Tang kemudian menyadari bahwa jubah yang dikenakan pemuda itu agak aneh. Jubah itu tampak ditenun dari bulu-bulu kecil yang tak terhitung jumlahnya, namun tampak sangat halus, seperti cermin. "Tidak, tidak, bagaimana mungkin itu dicuri?" Pemuda itu menggelengkan kepala dan berkata, "Sebenarnya, jubah bulu anginku agak berlebihan. Jika itu ada padamu, dikombinasikan dengan teknik bintang jatuhmu, itu akan meningkatkan kekuatan pedangmu beberapa kali lipat. Nona Si, sebaiknya kau pertimbangkan kembali saranku." Keluar, si Xiaoru mulai menunjukkan tanda-tanda kehilangan kendali lagi. Jantung Su Tang berdebar kencang. Ia mengerti. Apakah ini yang disebut saingan cinta? Sebuah pikiran muncul di benaknya, ia harus menghentikannya sejak awal. Ketenaran bintang ibel si Xiaoru semakin meroket. Ia memiliki kekuatan yang membuat rekan-rekan praktisi mengaguminya, serta kecantikan yang patut ditiru. Ia juga memiliki dukungan yang kuat. Dengan bimbingan Grandmaster Hua Xijue, masa depan si Xiaoru dapat diramalkan. Cepat atau lambat, ia akan melangkah ke kuil surga tertinggi. Gadis seperti itu akan menarik perhatian dari segala arah. Tuan si Xiaoru, Luo Yingsu, memperlakukannya dengan sangat baik dan tidak akan melakukan apapun untuk menghancurkan pasangan itu. Namun, jika Hua Xijue jatuh cinta pada seorang pria muda, Luo Yingsu dan si Xiaoru akan berada di bawah tekanan besar. Terlebih lagi, konon Hua Xijue memiliki temperamen yang sangat aneh dan tidak akan berubah pikiran begitu ia memutuskan sesuatu. Kemudian, dia akan meninggalkan cahaya pedangnya di wilayah naga beracun ini dan memberitahu semua orang berapa harga dan bahaya yang harus mereka tanggung jika mereka ingin menguasai si Xiaoru. "Kau mencoba segala cara untuk memprovokasiku. Kau ingin melihat pedangku?" tanya Su Tang ringan. "Kau juga menggunakan pedang?" Pemuda itu tertegun sejenak, lalu tertawa, "Ya. Semoga kau tidak menyesalinya." Su Tang tersenyum, lalu melangkah maju dan mengayunkan pedangnya. Saat melihat cahaya pedang, pemuda itu membuat dua perubahan halus yang sangat berbeda. Awalnya, matanya menyipit. Cahaya pedang yang dilepaskan Su Tang begitu indah, seolah-olah awan terbang yang megah sedang meledak. Kemudian, pupil matanya langsung melebar, dan Su Tang melesat ke arahnya.
Semak-semak dan tanaman di sepanjang jalan terguncang menjadi debu yang tak terhitung jumlahnya dan meleleh ke udara saat bersendewa dengan cahaya merah muda itu. Ekspresi santai dan puas pemuda itu lenyap sepenuhnya. Ia lalu menjerit aneh dan mengangkat kedua pedangnya untuk melindungi dadanya. Boom! Energi yang terkumpul di hadapan pemuda itu pun sirna oleh cahaya kemerahan, tubuhnya pun terpental mundur tanpa sadar dan menghantam sebuah batu besar. Detik berikutnya, Su Tang kembali menerjang maju, dan pedang lain terhunus. Sinar cahaya menyilaukan meluncur tanpa ampun ke arah kepalanya. Pemuda itu mengerahkan seluruh tenaganya, membalikkan batu besar itu, dan terus terbang mundur. Sebenarnya, dengan kekuatannya, ia masih bisa menangkis beberapa kali lagi, tetapi pedang Su Tang terlalu kuat, yang berdampak besar pada kepercayaan dirinya. Mungkin ia bisa mengumpulkan keberanian di masa depan, tetapi ia tidak berani melawan sekarang. Boom! Cahaya kemerahan itu menghantam batu besar itu dengan keras. Bagian atas batu, yang tingginya lebih dari 2 orang, lenyap begitu saja, dan bagian bawahnya berubah menjadi kerikil pecah yang tak terhitung jumlahnya. Kemudian, gelombang debu yang besar menyebar ke depan dan berubah menjadi asap tebal. Su Tang melesat menembus asap, terus mengejar pemuda itu, lalu mengayunkan pedang ketiga. Sosok pemuda itu tiba-tiba meredup lalu lenyap ditelan angin kencang. Momentum pedang Su Tang terhenti, ia telah kehilangan sasarannya, lalu ia tiba-tiba meraung, dan cahaya pedang bergulung ke segala arah. Dalam radius lebih dari 20 meter, semua rumput, semak, nyamuk, dan lalat ditelan oleh cahaya pedang yang meluas dengan cepat. Dalam sekejap mata, cahaya pedang itu telah mengembun menjadi tirai cahaya setengah lingkaran yang tinggi. Kedua wanita dari Gunung Wuyu dan para praktisi dari Sekte Changsheng semuanya berubah menjadi patung. Bahkan si Xiaoru pun tercengang. Su Tang memancarkan aura yang bergejolak dan menyapu, bahkan lebih ganas daripada roh jahatnya. Boom! Tirai cahaya itu meledak, berubah menjadi arus deras yang tak terhitung jumlahnya, bergulung keluar, bahkan memengaruhi si Xiaoru dan yang lainnya yang berjarak 40 hingga 50 meter. Pria dan wanita dari Gunung Wuyu dan Sekte Changsheng harus mundur beberapa langkah mengikuti momentum arus sebelum mereka hampir tidak bisa menstabilkan tubuh mereka. Kenapa kau lari? Su Tang berdiri dengan pedang di tangan. Meskipun niat pedangnya belum habis, lawannya mengandalkan jubah bulu angin untuk menghindar. Ia tidak punya pilihan lain saat ini. Ia hanya bisa samar-samar merasakan bahwa lawannya masih menatapnya, tetapi ia tidak tahu di mana ia bersembunyi. Tak lama kemudian, pemuda itu muncul di samping pohon besar. Wajahnya pucat pasi. Ia menatap Su Tang dengan tatapan kosong, lalu berteriak, "Siapa kau? Siapa kau?" "Kau tidak berhak bertanya siapa dia," jawab si Xiaoru buru-buru. Ia khawatir Su Tang akan dibalas oleh pihak lain setelah ia mengungkapkan namanya. Pemuda itu terdiam. Sebenarnya, ia hanya menangkis satu pedang, jadi ejekan si Xiaoru terhadapnya tidaklah berlebihan. "Kuharap aku tidak mengecewakanmu," kata Su Tang ringan. Pemuda itu tersenyum kecut, ingin bicara tetapi menahan diri. Mustahil. Ia mengenal hampir semua murid inti yang dibina oleh berbagai sekte dan keluarga bangsawan, dan Su Tang jelas bukan salah satunya. Kekuatan tebasan pedang itu tak tertandingi, bahkan dibandingkan dengan beberapa leluhur besar yang telah lama berdiri. Seni spiritual apa yang dikultivasikan orang itu? Bahkan San Haijue terkuat di dunia pun tak mungkin sekuat itu. Mata Su Tang berbinar. Ia sangat tertarik pada jubah bulu angin, tetapi pihak lain tetap waspada. Mustahil baginya untuk membasmi orang dan mencuri harta karun itu. Ia menarik pedangnya dan perlahan berjalan menuju si Xiaoru. "Ayo pergi," kata Su Tang lembut. "Oh," si Xiaoru menjawab, lalu mengikuti Su Tang keluar. Melewati 2 praktisi Sekte Changsheng, Su Tang berhenti sejenak dan bertanya apakah kalian ingin mencari lebih jauh. Niat pedang di hatinya belum habis, dan ia merasa ingin mengungkapkannya. Meskipun hatinya semakin damai di bawah pengaruh pohon takdir kuno, ia hanya ingin menemukan sesuatu untuk dilakukan saat ini. Kedua praktisi dari Sekte Changsheng ketakutan dan menggelengkan kepala dengan putus asa. Pada saat ini, ada fluktuasi kekuatan spiritual di kejauhan, dan selusin titik hitam kecil terbang ke sini dari udara, jelas merasakan bahwa pertempuran yang sangat sengit sedang terjadi di sini. Jarak semakin dekat. Seorang pria parubaya terbang di depan. Ketika melihat Su Tang, ia meraung, "Itu dia. Dialah yang membasmi anggota Sekte Changsheng kita dan melarikan diri ke wilayah naga racun. Dai Yi, Wang Lixin, hentikan dia, jangan biarkan dia lolos." Teriak orang lainnya. 2 praktisi Sekte Changsheng yang baru saja dilewati Su Tang begitu ketakutan hingga jiwa mereka hampir melayang. Beraninya mereka melangkah maju untuk menghentikannya. Mereka berbalik hampir bersamaan, bahkan tanpa repot-repot memperingatkan sesama murid, dan melarikan diri ke hutan untuk menyelamatkan diri. "Tuan, minggir, minggir," teriak wanita berwajah gelap dari Gunung Wuyu itu.
Jarak semakin dekat, dan sekitar selusin kultivator yang bergegas mendekat terbagi menjadi dua kelompok. Meskipun orang-orang dari Sekte Changsheng tidak mengerti apa yang dilakukan Dai Yi dan Wang Lixin, hal itu tidak memengaruhi tekad mereka untuk membalas dendam sesama murid. Mereka terus mengepung Sutang, sementara orang-orang dari Gunung Wuyu berhenti dan melihat ke arah mereka dengan curiga setelah mendengar peringatan itu. Minggir, wanita berwajah gelap itu masih berteriak. Ia telah menyaksikan sendiri kekuatan Sutang. Begitu Sutang melancarkan serangan, ia akan melibatkan semua orang itu. Pemuda di samping pohon itu mendesah. Meskipun bala bantuan semuanya Grandmaster, mereka hanya bisa menimbulkan masalah besar bagi si Xiaoru. Menghentikan Sutang mustahil, sebaliknya, mereka akan menderita bencana dahsyat. Belum lagi Grandmaster, bahkan leluhur agung pun mungkin bukan tandingan Sutang. Memikirkan hal ini, ia menarik napas lagi. Seni spiritual macam apa yang bisa begitu kuat? Sutang menunjukkan seringai di wajahnya, pupil matanya berangsur-angsur memancarkan cahaya, menjadi semakin terang, dan akhirnya berubah menjadi emas yang menyilaukan, dan tubuhnya tiba-tiba memancarkan aura yang membumbung tinggi ke langit. Warga Gunung Wuyu akhirnya mengerti mengapa wanita itu kehilangan ketenangannya dan segera mundur. Namun, warga Sekte Changsheng tidak seberuntung itu. Saat mereka menyadari ada yang tidak beres dan merasakan aura Sutang terlalu menakutkan, mereka hanya berjarak lebih dari 10 meter dari Sutang. Sosok Sutang melayang ke depan, dan Yuan Po di otaknya, yang secemerlang matahari, bergetar hebat. Ini pertama kalinya ia menggunakan Yuan Po, dan ia merasa ingin lebih. Keinginan itu datang di saat yang tepat, memungkinkannya melepaskan semua hasrat membasminya. Pria parubaya yang berlari di depan mengangkat pedangnya dengan bingung. Sebenarnya, ia tahu gerakan ini sia-sia, tetapi hanya itu yang bisa ia lakukan. Sutang terlalu cepat dan ia tidak punya waktu untuk menghindar. Boom, boom, pedang panjang di tangan pria parubaya itu hancur berkeping-keping. Kemudian, cahaya pedang menembus tubuhnya, dan tubuh bagian atas pria parubaya itu meledak, berubah menjadi kabut darah yang berceceran. Sutang melangkah maju lagi, dan cahaya pedang menyapu ke arah orang kedua. Tubuh pria itu sudah berlumuran darah dan daging yang menyembur dari rekan-rekannya. Ia meraung liar dan mengayunkan tombaknya, berusaha menghalangi sinar cahaya yang bergulung-gulung bagai air pasang. Krak, duk, tombak pria itu terbelah dua. Senjata spiritual biasa tak lagi mampu menahan kekuatan dahsyat Sutang. Kemudian seberkas cahaya menyapu pinggangnya, dan sebagian besar suaranya tertelan oleh sinar cahaya itu. Pedang di tangan Sutang berputar dan berguling ke arah orang ketiga. Pria itu menolak dengan ngeri. Melihat rekannya diremukkan hingga tewas seperti ayam atau guk-guk, ia kehilangan semangat juangnya dan berbalik untuk melarikan diri. Sayangnya, kecepatannya terlalu lambat. Tepat saat ia mulai, seberkas cahaya keluar dari dadanya. Cahaya itu mengembang dalam sekejap, dan tubuhnya pun membengkak seperti balon, lalu pecah dengan keras. Cahaya pedang Sutang kembali menggelinding ke arah orang keempat. Pihak lain sudah ketakutan setengah mati. Ia menatap kosong ke arah sinar cahaya yang melesat ke arahnya, tak bergerak. Namun, masih ada orang yang mampu bereaksi. Pemuda yang berjalan di ujung dengan cepat mundur ke sisi, melepas busur panjang di belakangnya, dan membidik Sutang dari kejauhan. Wuus, anak panah hitam melesat dan mengenai pelipis Sutang. Pada saat ini, tirai hitam tiba-tiba jatuh dari langit dan mengenai anak panah yang menyerang secara diam-diam. Anak panah itu pecah berkeping-keping dan terbang ke segala arah. Pemuda yang memegang busur dan anak panah itu terkejut ketika melihat si Xiaoru. Pisau Tianxia adalah senjata andalan si Xiaoru. Selama ia menunjukkan pisau itu, ia akan langsung dikenali. Sutang sendiri sudah cukup untuk menjadi ancaman fatal bagi mereka, dan dengan si Xiaoru ikut campur, konsekuensinya tak terbayangkan. Pemuda itu bahkan tidak menginginkan busur itu, ia membuangnya dan melarikan diri. Si Xiaoru tak mau melepaskan panah tersembunyi itu. Ia melepaskan teknik Starfall, dan dengan 3 lompatan, ia mengejar lawan dan menyapunya dengan pedangnya. Melihat bahwa ia tidak dapat melarikan diri, pemuda itu menghunus belati dari pinggangnya dan berbalik untuk menyambut pisau Tianxia. Saat itu, Sutang sudah terbang menuju orang kelima. Gerakannya tampak lambat, tetapi sebenarnya cepat. Ketika orang itu melihat Sutang terbang ke arahnya, tanpa sadar ia menghunus pedang panjang di pinggangnya. Namun, pedang panjangnya baru saja terhunus setengah ketika cahaya pedang yang dilepaskan Sutang telah mengenai tubuhnya. Lelaki itu bahkan tidak mengeluarkan senandung, dan sebagian besar kepalanya melayang tinggi ke udara. Boom! Si Xiaoru di sisi lain telah menjatuhkan belati dari tangan lawan, dan kemudian pisau Tianxia menebas tubuh pemuda itu. Kepala dan bahu pemuda itu perlahan terpisah dari tubuhnya dan jatuh ke tanah, diikuti oleh anak buahnya yang juga jatuh. Semua orang di Gunung Wuyu tampak pucat. Lagi pula, mereka yang gugur semuanya adalah para master hebat. Mereka baru saja membahas perubahan terkini di dunia kultivasi dengan penuh semangat,
tetapi dalam sekejap mata mereka dibantai seperti ayam. Hal ini menyebabkan guncangan hebat di hati mereka. Status para praktisi selalu tinggi dan mengagumkan, tetapi orang-orang Sekte Changsheng telah menjadi domba yang tak berdaya. Ini bukan pertempuran, melainkan pembantaian. Metode kultivasi spiritual Sutang pada dasarnya mencurigakan, karena ia menggunakan jiwa spiritual untuk meningkatkan kekuatan dan kecepatan spiritualnya. Sebelumnya, ia memiliki keunggulan signifikan melawan praktisi tingkat Grandmaster. Bahkan Grandmaster tingkat puncak seperti Mo Chaiking dan Bai Bing pun tidak sebanding dengan Sutang. Kini, dengan jiwa spiritual yang dimilikinya, keunggulan Sutang semakin meningkat. Dari awal hingga akhir, tak seorang pun mampu menahan satu pukulan pun dari Sutang. Mereka bahkan tidak dapat melihat senjata spiritual yang digunakan Sutang, mereka hanya dapat melihat cahaya yang bergulir dan menyilaukan. Orang ke-6 tumbang, diikuti orang ke-7. Jauh di depan, pepohonan jarang terlihat. Para praktisi dari Gunung Wuyu sudah bersembunyi jauh. Si Xiaoru membawa pisau Tianxia di bahunya dan berjalan perlahan menuju Sutang. Sutang melihat sekeliling dan mendapati semua orang menghindari pandangannya. Sutang mencabut pedangnya dan berjalan keluar berdampingan dengan si Xiaoru. Kali ini, tidak ada yang berbasa-basi. Mereka berharap kedua bintang jahat ini segera meninggalkan domain naga racun. Berjalan perlahan ke depan di dalam hutan, penduduk Gunung Wuyu tidak melakukan gerakan apapun, tetapi hanya menatap kosong ke arah Sutang dan si Xiaoru yang pergi. Pedang ajaib itu, benarkah sekuat itu? Bisik si Xiaoru, pedang itu tiba-tiba membuatmu jauh lebih kuat. Sutang telah bertarung melawan budak bisu itu beberapa hari yang lalu. Saat itu, kekuatan tempur Sutang jauh lebih lemah daripada sekarang, dan ia masih khawatir bagaimana caranya meninggalkan domain naga racun. Ia tak pernah menyangka Sutang akan mengalami peningkatan sebesar itu setelah mendapatkan pedang ajaib itu. Ini benar-benar memberiku manfaat yang luar biasa, kata Sutang. Kamu sudah punya 3 komponen baju ajaib itu, kan? Tanya si Xiaoru. Aku mendapatkan hati ibel beberapa hari yang lalu, kata Sutang. Jadi totalnya ada 4. Aku pasti akan membantumu menemukan komponen yang tersisa, kata si Xiaoru seolah-olah dia sedang mengumpat. Mengapa aku merasa kamu lebih cemas daripada aku? Sutang tersenyum, hatinya terasa hangat. Kau membuat masalah di mana-mana. Jika kau tidak dilindungi oleh baju ajaib, suatu hari nanti kau mungkin akan menyinggung seseorang yang tak mampu kau singgung, kata si Xiaoru. Aku membuat masalah. Apa aku juga membuat masalah sebanyak kamu? Tanya Sutang Qi. Bagaimana bisa kau dibandingkan denganku? Aku punya guru dan guru besar yang melindungiku. Kebanyakan orang tidak berani berurusan denganku. Lagi pula, si Xiaoru mengerucutkan bibirnya, lalu nadanya merendah. Apa itu yang bikin masalah? Aku hanya ingin membalaskan dendam keluargaku. Murid Sutang, Xiaoru, tampak murung dan buru-buru bertanya, siapa orang itu? Apa dia dendam padamu? Kenapa dia mengikuti kita lagi? Si Xiaoru tiba-tiba berbalik dan melihat ke belakang. Tempat itu sunyi dan tidak ada seorang pun yang terlihat. Orang menyebalkan itu, si Xiaoru menggertakkan giginya dan berkata, dia dari keluarga Xiao. Keluarga Xiao dari Taima Jing Lei Xiao. Si Xiaoru berkata, itu salah satu dari 7 keluarga besar, jadi mengapa semua orang di keluarga Xiao begitu tak tahu malu? Bagaimana kalian berdua saling kenal? Tanya Sutang. Beberapa waktu lalu, aku dilukai oleh seorang budak bisu, lalu dia muncul dari lubang tikus dan mengusir budak bisu itu. Si Xiaoru berkata dengan getir, sebenarnya, aku bisa saja menghadapi budak bisu itu tanpa dia, tapi dia terus mengungkit masalah ini, bersikeras bahwa dia telah berbuat baik padaku dan ingin aku membalasnya. Dia benar-benar tak tahu malu. Begitukah? Sungguh tidak tahu malu, Sutang setuju. Di balik pohon, wajah pemuda itu tampak ragu. Ia mendengar percakapan antara Sutang dan si Xiaoru, tetapi ia hanya bisa mendengarkan. Apa yang harus kita lakukan jika dia bersikeras mengikuti kita? Si Xiaoru kembali merendahkan suaranya. Dia baru saja menyebut orang itu tak tahu malu, dan dia sengaja mengatakannya dengan lantang. Jika dia berbicara tentang hal-hal serius, dia pasti akan merendahkan suaranya, karena Sutang punya banyak rahasia yang tidak bisa diungkapkan. Aku tidak bisa berbuat apa-apa padanya di sini untuk saat ini. Sutang mencibir, kalau dia berani mengikutiku setelah kita keluar, dia akan mencari mati. Dia, bagaimanapun juga dari keluarga Xiao. Si Xiaoru mengerutkan kening. Beri dia pelajaran saja, membasminya hanya akan menimbulkan kekacauan. Apa kamu sedang sedih? Tanya Sutang. Sutang hanya bercanda. Si Xiaoru tertegun sejenak, lalu tiba-tiba berhenti dan menatap Sutang dengan tenang. Aku tidak suka kamu membuat lelucon seperti ini, kata si Xiaoru kata demi kata. Sutang ketakutan melihat ekspresi dan nada bicara si Xiaoru. Sejak mereka bertemu,
Si Xiaoru belum pernah berbicara seperti ini kepadanya. Su Tang tertegun sejenak, lalu meraih tangan si Xiaoru dan berkata pelan, aku salah. Si Xiaoru tidak lagi memasang wajah tegas. Ia memiliki kepribadian yang ceria. Jika Su Tang melakukan atau mengatakan sesuatu yang membuatnya marah, ia akan langsung mengungkapkannya dan kemudian melupakannya. Cerewet dan cerewet bukanlah karakter si Xiaoru. Si Xiaoru begitu peka terhadap perkataan Su Tang karena ia tumbuh besar dengan mendengarkan kisah-kisah para tetua. Pemilik pisau Tianxia dan pedang Dazeng selalu menjadi mitra hidup dan mati. Setelah ia dan Su Tang mencapai titik itu, di dalam hatinya, ia telah bertumpang tindih dengan sosok para leluhurnya, atau dengan kata lain, ia telah menjadi bagian dari kisah tersebut. Si Xiaoru tidak akan pernah membiarkan siapapun merusak hubungan tak berujung antara Tianxia Dao dan Dazeng Jian. Tentu saja, si Xiaoru juga tahu bahwa penampilannya barusan agak intens. Seolah ingin menenangkan Su Tang, sebelum Su Tang melepaskannya, ia sudah mengepalkan tangannya dan menggenggam jari-jari Su Tang. Su Tang dan si Xiaoru berjalan maju bergandengan tangan. Pemuda yang melihat pemandangan ini dari kejauhan menundukkan kepalanya dengan kebingungan di matanya. Hal-hal seperti takdir memang selalu di luar kendali kita. Terkadang, takdir datang terlambat, dan terkadang, meskipun kita tahu itu salah, ia tetap membuat jantung kita berdebar kencang. Sejak pertama kali melihat si Xiaoru, ia langsung terpesona oleh kecantikannya. Ia ingin tahu seperti apa sakit hati yang dialami wanita ini hingga menjadi pendekar pedang yang begitu tangguh dan tangguh. Orang biasa hanya bisa melihat ketidakpedulian si Xiaoru, tetapi ia melihat kecantikan si Xiaoru. Setiap pisau yang dilepaskan si Xiaoru seolah membawa momentum untuk dihukum mati lalu dilahirkan kembali. Rasa ingin tahu sering kali menghasilkan serangkaian cerita, tetapi kisahnya berakhir bahkan sebelum dimulai. Apakah ini keberuntungan atau kemalangannya? Su Tang dan si Xiaoru meninggalkan wilayah naga racun dan memasuki hutan pegunungan di dekatnya. Mereka bertemu beberapa kelompok orang dari Gunung Wuyu. Seperti yang dikatakan si Xiaoru, orang-orang dari Gunung Wuyu sangat ramah dan tidak berniat menghentikan mereka. Tentu saja, Su Tang dan si Xiaoru tidak akan membuat masalah dengan alasan apapun. Pria dari keluarga Xiao itu tidak lagi mengikuti mereka dan menghilang. Si Xiaoru menghela napas lega. Ia membenci pria itu, tetapi tidak ingin Su Tang mendapat masalah. Akan lebih baik jika ia pergi dengan bijaksana. Setelah memasuki kota Beifeng, keduanya pertama-tama menemukan hotel dengan fasilitas yang baik untuk beristirahat. Bahkan Su Tang pun merasa kelelahan, begitu pula si Xiaoru. Setelah membersihkan debu di tubuh mereka, hal pertama yang mereka lakukan adalah berbaring di tempat tidur dan tidur nyenyak. Ketika mereka bangun di pagi hari, pasangan itu kembali bertengkar. Si Xiaoru menuduh Su Tang bersikap kasar dan menyelinap ke kamarnya, sementara Su Tang bersikeras bahwa ia terlalu lelah dan mengantuk malam sebelumnya dan telah mengambil jalan yang salah. Bagi orang luar, berdebat tentang hal seperti itu hanya buang-buang waktu, tidak berarti, dan membosankan. Ini adalah kasus ketidakpahaman terhadap situasi dan ketidaktahuan. Setelah pertengkaran singkat, Su Tang dan si Xiaoru kembali sarapan sambil bergandengan tangan. Su Tang mengatakan bahwa ia ingin pergi ke kota Hongye untuk membeli tonggeret emas hidup. Jika ia tidak bisa membelinya, ia harus pergi ke Yun Suai sendirian. Si Xiaoru sedikit penasaran dan bertanya kepada Su Tang apa yang akan dilakukannya. Su Tang pun menceritakan semuanya dengan jujur. Ketika si Xiaoru mendengar bahwa puncak Yanqi kota bulan gelap milik Su Tang memiliki apoteker sendiri yang bahkan bisa memurnikan pil alam transformasi, ia langsung gembira. Ia sendiri tidak membutuhkannya. Jika ia kembali ke altar Dewa Ibel dan bertingkah seperti anak manja, hal baik apa yang tidak akan ia dapatkan. Karena si Xiaoru tahu bahwa kemampuan sebuah sekte untuk menghasilkan ramuan berkualitas tinggi merupakan syarat terpenting untuk bertahan lama. Sekte manapun yang telah mencapai tingkat keberhasilan tertentu dapat mandiri dalam hal teknik spiritual, ramuan, alat spiritual, dan sebagainya. Mampu menyempurnakan pil transformasi merupakan langkah penting bagi Su Tang. Kemudian, si Xiaoru menasihati Su Tang dengan nada yang berpengalaman bahwa jika ia ingin membeli jangkrik emas, ia tidak perlu pergi ke kota Hongye, melainkan bisa melakukannya di kota Beifeng. Banyak prajurit dari kota Beifeng pergi ke Yun Suai untuk berlatih. Ia ingat bahwa mereka pernah berselisih dengan orang-orang dari kota Beifeng di Yun Suai. Kemudian, Su Tang dan Fang Yize diam-diam mengejar mereka dan membasmi semua prajurit dari kota Beifeng. Saat menyebut Fang Yize, si Xiaoru menunjukkan ekspresi melankolis. Su Tang bertanya kepadanya tentang hal itu, dan si Xiaoru menceritakan apa yang terjadi beberapa hari yang lalu. Setelah kota Hongye dilanda kekacauan, keluarga Si hancur. Beberapa keluarga yang selama ini ditindas oleh keluarga Si memanfaatkan kesempatan untuk membalikkan keadaan. Namun,
Mereka tidak lagi menemukan anggota keluarga Si untuk membalas dendam, sehingga mereka melampiaskan amarah mereka kepada keluarga Lu dan Zhou. Lu Feixia dan Fang Yis ditangkap, dan keluarga Zhou juga mengalami bencana yang dahsyat. Zhou Qian terluka dan berpura-pura mati, tetapi untungnya berhasil lolos. Setelah Si Xiaoru kembali ke kota Hongye, ia menemukan Zhou Qian. Ketika ia mendengar apa yang terjadi antara keluarga Zhou dan Lu, ia menjadi marah dan segera mulai membalas dendam. Namun, ketika ia akhirnya mengetahui tentang Lu Feixia telah meninggal dunia, dan Fang Yize telah melarikan diri dan menghilang. Su Tang buru-buru memberitahu Si Xiaoru tentang pertemuannya dengan Fang Yize, lalu bertanya tentang keberadaan Zhou Qian. Si Xiaoru berkata bahwa setelah Zhou Qian mengalami perubahan yang tragis, segalanya terasa agak aneh dan ia enggan mengikutinya. Mungkin ia tidak ingin menjadi beban bagi orang lain, jadi ia memutuskan untuk pergi ke ibu kota. Mereka saling berkomunikasi tentang informasi yang mereka miliki, dan saling mendesah. Dunia memang benar-benar tak terduga. Setelah berpisah selama lebih dari setengah tahun, mereka akhirnya bersatu kembali, menyadari bahwa mereka telah kehilangan Luffy Kasumi selamanya. Lalu bagaimana dengan tahun depan? Siapa yang akan hilang? Siapa yang akan ditambahkan? Setelah itu, keduanya berdiskusi tentang harga yang harus mereka bayar untuk mendapatkan tonggeret emas tepat waktu. Su Tang mulai mencari uang di tubuhnya, tetapi Si Xiaoru agak tidak setuju. Tonggeret emas langka dan sulit ditemukan, dan mereka terbang dengan cepat dan fleksibel. Jauh lebih sulit menangkapnya hidup-hidup daripada menangkapnya mati. Seperti kata pepatah, selalu ada orang pemberani di balik pahala yang besar. Para praktisi yang kuat dan terampil menangkap tonggeret emas hidup-hidup belum tentu melakukannya demi koin emas. Su Tang merenung sejenak dan mengusulkan untuk menukarnya dengan 2 pil transformasi. Si Xiaoru merasa harganya agak mahal. Su Tang menjelaskan bahwa semua sekte berkumpul di domain naga racun. Jika mereka tidak dapat menemukan budak bisu, kemungkinan besar mereka akan mengalihkan perhatian ke kota Beifeng. Mereka harus pergi sesegera mungkin. Hanya dengan menggunakan hadiah besar dan membuat separuh prajurit di kota Beifeng merasakan sensasi, mereka dapat memperoleh jangkrik emas dengan cepat. Lagi pula, selama aku punya jangkrik emas yang hidup, aku bisa membesarkannya di puncak Qianqi selama 1 atau 2 tahun, dan aku tidak akan pernah kekurangan pil transformasi di masa mendatang. Keluar dan posting tugas, bayar deposit, dan sisanya tinggal menunggu dengan tenang, tidak perlu terburu-buru. Ini adalah waktu luang yang langka bagi Su Tang. Setiap hari ia akan berjalan-jalan dengan Si Xiaoru atau bercanda dengannya di hotel. Sesekali, mereka akan membahas beberapa topik filosofis dan ekonomi yang serius, seperti kehidupan dan manufaktur. Lingkungan selalu mengubah orang. Di kota bulan gelap, Su Tang sangat mendalam, karena ia adalah penguasa puncak Qianqi, dan ia harus bertindak seperti seorang penguasa. Banyak mata menatapnya. Namun di kota Beifeng ini, dia tidak mengenal siapapun, jadi wajar saja dia tidak perlu berpura-pura. Baru pada hari ke-9, kabar dari Menara Tianfeng di kota Beifeng datang, yang menyatakan bahwa 10 tonggeret emas telah dikumpulkan. Setelah diperiksa dengan saksama oleh Menara Tianfeng, setiap tonggeret emas ditemukan utuh, tidak rusak, dan siap dikirim. Su Tang sangat gembira dan segera bergegas ke Menara Tianfeng untuk melakukan serah terima. Ia memeriksanya kembali dan mendapati semuanya sudah benar. Ia mengeluarkan 2 pil transformasi dan meminta orang-orang dari Menara Tianfeng untuk memeriksanya. Setelah semuanya beres, ia pun pergi. Sekembalinya mereka ke hotel, Si Xiaoru sedang mencoba sarung pedang yang baru dibuat. Kebetulan, sarung pedang itu dibuat oleh bengkel pandai besi pagi itu dan baru saja diantar. Mereka pergi dan menyewa kereta kuda dengan 2 kusir. Su Tang dan Si Xiaoru meninggalkan kota Beifeng dan menuju selatan. 12 hari kemudian, kereta kuda itu tiba di kota Feilu. Su Tang, sambil menatap pemandangan yang familiar di luar, dengan santai bertanya kepada Si Xiaoru, maukah kau pergi menemui Fang Yis? Kau ingin melihat si kecil cantik, kan? Jawab Si Xiaoru acuh tak acuh. Su Tang merasa agak tidak nyaman setelah diekspos oleh Si Xiaoru, dan hanya tersenyum tanpa mengatakan apapun. Bukankah kau bilang kau sudah keluar selama beberapa bulan dan khawatir? Bisik Si Xiaoru, karena kau sudah memutuskan untuk mendirikan sekte, kau seharusnya tahu bahwa akarmu ada di kota bulan gelap. Tidak ada yang lebih penting daripada kota bulan gelap. Jangan buang waktu di sini. Lebih baik segera kembali. Pastikan semuanya baik-baik saja di rumah, baru kau boleh kembali. Setelah Si Xiaoru mengatakan ini, Su Tang tidak bisa lagi keras kepala dan harus membiarkan pengemudi itu melanjutkan perjalanannya. Tak ada percakapan di sepanjang jalan. Setelah bergegas secepat mungkin, kereta akhirnya tiba di kota Jingtao. Dalam perjalanan, Su Tang hampir memperkenalkan anggota inti puncak Qianqi, termasuk leluhur agung Lei Nu, Tuan Muda He Yuanzheng, Guru Agung Jin Cui Cui dari Menara Tianji, dan lain-lain.
Ia juga menyinggung keluhan dan kebencian di antara mereka. Si Xiaoru melihat Su Tang sangat menyayangi mereka, bahkan menganggap mereka seperti keluarga. Ia mengira kota bulan gelap sangat dekat dengan kota Jingtao, jadi ia melihat sebuah toko kosmetik di pinggir jalan, meminta sopir untuk menghentikan mobil, lalu berlari ke toko dan membeli setumpuk kecil berbagai macam kosmetik, lalu berlari ke toko pakaian terdekat untuk membeli beberapa rok panjang. Berbeda dengan Wen Xiang, terakhir kali ia datang, ia yakin Su Tang dalam bahaya besar dan tidak memikirkan hal lain. Si Xiaoru, meskipun biasanya riang, jelas bukan orang yang ceroboh dalam hal seperti ini. Ini adalah pertama kalinya ia berada di puncak Qianqi, dan ia ingin meninggalkan kesan yang baik dan terhormat kepada semua orang, setidaknya tidak mempermalukan Su Tang. Saat mendekati dermaga, Su Tang tiba-tiba menyadari bahwa situasi di dermaga kota Jingtao agak aneh. Selalu ada orang yang datang dan pergi, dan segala macam barang menumpuk seperti gunung. Sekarang, bukan hanya barang yang lebih sedikit, tetapi jumlah orang yang berjalan-jalan juga semakin sedikit. Su Tang turun dari kereta dan membayar ongkosnya kepada kusir. Si Xiaoru mengemasi barang bawaannya, keluar, dan berdiri di samping Su Tang, mengamati sekeliling. Pada saat ini, Su Tang melihat seorang pria parubaya berpakaian seperti prajurit bergegas keluar dari gang dan berjalan di sepanjang pinggir jalan menuju pusat kota. "Kakak, tunggu sebentar," panggil Su Tang. Pria parubaya itu ketakutan dan langsung menatap Su Tang, tetapi ia tidak berhenti. Ia hanya melambaikan tangannya dengan panik dan terus bergerak maju. Su Tang maju 2 langkah dan menepuk bahu pria kuat itu. Pria kuat itu tak kuasa menahan ekspresi ketakutan, dan jari-jarinya menggenggam gagang pedang. Jarak antara keduanya tadi lebih dari 10 meter, tetapi Su Tang berhasil mendekatinya dalam sekejap, memberinya tekanan yang luar biasa. "Saudaraku, aku ingin bertanya sesuatu padamu." Su Tang memutar jarinya dan 2 lembar uang emas muncul. Pria parubaya itu tertegun sejenak, lalu melihat Su Tang tersenyum dan tampak tidak mencari masalah. Ia diam-diam menghela napas lega, dengan lembut mengambil uang kertas emas itu, lalu bertanya, "Apa yang ingin kau ketahui? Kenapa orang dan barang di dermaga begitu sedikit? Dan aku tidak melihat satu pun kapal di laut. Apa yang terjadi?" tanya Su Tang. Pria kuat itu melihat sekeliling, lalu memberi isyarat kepada Su Tang untuk menyingkir. Setelah beberapa saat, ia membawa Su Tang ke tempat terpencil dan bertanya dengan suara pelan, "Kakak, kamu bukan penduduk lokal. Sudah lama kamu tidak ke kota Jingtao, kan?" "Ya," jawab Su Tang. "Ayo pergi. Kota Jingtao sekarang sudah jadi tempat yang penuh masalah." Pria kuat itu berkata, "Tunggu 1 atau 2 tahun lagi, semuanya akan baik-baik saja. Kau bisa kembali nanti." "Apa yang telah terjadi? Perang telah dimulai," kata pria parubaya itu sambil tersenyum kecut. "Memulai perang? Siapa yang akan memulai perang dengan siapa?" Su Tang tampak gugup. "Siapa lagi yang bisa kita lawan?" tanya pria parubaya itu. "Geng laut dan kelompok laut mengamuk dari kota bulan gelap sedang berperang." "Apakah dia dipukuli dengan parah?" tanya Su Tang lagi. Sepertinya belum ada pertempuran besar, tetapi suasananya semakin tegang. Pria kuat itu berkata, "Tidak ada kafilah yang berani melarikan diri membawa barang sekarang. Semua kapal yang datang dari kota bulan gelap telah ditahan oleh geng laut. Siapapun yang ingin pergi ke kota bulan gelap akan dianggap sebagai mata-mata oleh geng laut. Pelaku kejahatan kecil akan ditangkap dan disiksa, dan pelaku kejahatan serius akan dibasmi langsung di laut." Su Tang mengerutkan kening dan berpikir. Ia tak menyangka situasinya akan sesulit ini. Ia ingin segera kembali ke kota bulan gelap. Namun, ia tak bisa pergi kemanapun tanpa perahu. Selat itu lebarnya ribuan mil. Belum lagi dirinya, bahkan leluhur agung pun tak bisa terbang melewatinya. Sekuat apapun kekuatan spiritualnya, ia harus berhenti dan beristirahat di sepanjang jalan. "Ikuti saranku dan pergilah. Semakin cepat kau pergi, semakin baik. Tunggu sampai kota Jingtao kacau balau, kau takkan bisa pergi meskipun kau mau." Melihat keraguan Su Tang, mata pria parubaya itu berkedip. "Saudaraku, izinkan aku bertanya. Mengapa kau datang ke kota Jingtao?" "Aku akan pergi ke kota bulan gelap," kata Su Tang. "Itu akan jadi situasi yang sulit." Pria parubaya itu mendesah. "Sekarang kita bahkan tidak bisa melaut. Sebenarnya, tidak terlalu buruk bagi orang-orang seperti saya. Tapi para nelayan yang menggantungkan hidup pada makanan laut itu sedang dalam kesulitan. Geng laut tidak mengizinkan mereka melaut, tapi mereka tetap memungut pajak dan biaya, bahkan tidak 1 koin tembaga pun. Mereka bahkan tidak mampu makan, dan mereka masih menginginkan ini dan itu. Mereka benar-benar berusaha untuk membuat mereka mati." Su Tang memperhatikan mata pria parubaya di hadapannya terus berkedip, membuat orang-orang merasa ia hendak berbicara tetapi ragu-ragu. Ia berpikir sejenak dan bertanya dengan ragu-ragu, "Saudaraku, apakah ada cara untuk mengirim kami berdua ke kota bulan gelap? Apa yang bisa kulakukan?"
Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya berulang kali, tetapi jari-jarinya masih memainkan uang emas yang baru saja diterimanya. Sutang tersenyum, mengeluarkan selusin uang emas dari sakunya dan menyerahkannya kepada pria parubaya itu. Ini, pria parubaya itu menerima uang emas itu dengan ragu, dan sesekali mengamati ekspresi Sutang dari sudut matanya. Kemudian, ia menggertakkan gigi dan berkata kepada Sutang, saudaraku, aku percaya padamu kali ini. Jika kau dikirim oleh Geng Hai, harap bersabar. Ketika saatnya tiba, tunjukkan saja padaku. Jangan libatkan para tetua desa. Hidup memang tidak mudah. Sutang menganggap apa yang dikatakan pihak lain menarik dan tertawa. Rencana kelompok laut marah bukan tanpa alasan. Lagi pula, mereka punya Tuan Su dari puncak Qianqi di belakang mereka. Pria kuat itu berkata, geng laut terus bilang ingin menghancurkan kota bulan gelap. Omong kosong. Kurasa mereka tidak berani melawan sama sekali, mereka hanya berani berteriak. Tapi jika kebuntuan ini terus berlanjut, penduduk desa nelayan akan kesulitan. Jika mereka terus bergeming selama setahun, apakah penduduk desa nelayan akan kelaparan selama setahun? Apakah ini tidak masuk akal? Jangan khawatir, aku tidak ada hubungannya dengan Geng Hai. Sutang berkata lembut, rumahku di kota bulan gelap, dan aku sedang terburu-buru untuk pulang kali ini. Bagus. Pria parubaya itu kembali menatap si Xiaoru yang berdiri di pinggir jalan. Ia merasa Sutang dan si Xiaoru tidak mungkin dikirim oleh Geng Hai, karena Sutang dan si Xiaoru berkulit sangat cerah, dan orang-orang yang terpapar angin dan hujan di kapal sepanjang tahun pasti berkulit gelap. Terlebih lagi, pisau besar di belakang si Xiaoru tampak menakutkan, dan dia seorang wanita. Jika ada orang seperti itu di Geng Hai, seharusnya ia pernah mendengar tentangnya. Kau mau tinggal di sini beberapa hari, atau ikut aku sekarang? Tanya pria kuat itu, ada kapal yang berangkat ke kota bulan gelap malam ini. Kalau kita lewat malam ini, mungkin butuh 3 atau 4 hari lagi. Biarkan aku pergi bersamamu sekarang, kata Sutang. Oke, kemarilah. Pria parubaya itu merasa lega. Jika mereka orang-orang yang dikirim oleh Geng Hai, salah satu dari mereka pasti akan dikirim kembali untuk melaporkan berita. Dengan kerja sama Sutang, tidak akan ada masalah. Pria kuat itu berjalan cepat di depan, diikuti Sutang dan si Xiaoru di belakangnya. Ada apa? Tanya si Xiaoru. Ada yang tidak beres, kata Sutang, aku akan memberitahumu lebih detail setelah kita keluar. Setelah beberapa putaran, pria parubaya itu berjalan keluar kota Jingtao, melintasi ladang melon, dan berjalan menuju pantai serta desa nelayan kecil. Sambil berjalan, pria parubaya itu menjelaskan bahwa ia bukanlah orang yang mencari uang dari para pengungsi. Uang pemberian Sutang digunakan untuk membeli tiket kapal. Lagi pula, bisnis ini mempertaruhkan nyawa, jadi harganya tentu saja puluhan kali lipat lebih mahal daripada harga tiket kapal biasa. Ia hanya akan mengambil sebagian kecilnya, dan sisanya akan diberikan kepada para nelayan. Dalam beberapa bulan ke depan, mungkin seluruh desa harus bergantung pada uang kecil ini untuk bertahan hidup. Saat mereka berjalan di sepanjang pantai, mata si Xiaoru menunjukkan ekspresi bingung. Wow, ini laut. Belum pernah melihat laut sebelumnya, kata Sutang sambil tersenyum. Tidak, aku hanya melihat danau Great Bright. Kupikir danau itu besar, tapi aku tidak menyangka. Bodoh, bagaimana mungkin danau bisa dibandingkan dengan laut? Kata Sutang, kau baru melihat sebagian kecilnya. Kau akan mengerti dalam beberapa hari. Ketika lelaki kuat itu memasuki desa nelayan kecil itu, beberapa nelayan segera mengelilinginya. Mereka tampak agak malu-malu dan tidak berani mendekatinya untuk berbicara. Mereka hanya menonton dengan tenang, mata penuh harap. Dua tetua desa mendekat, berbisik kepada pemuda itu sejenak. Salah satu dari mereka memberi isyarat, dan wajah para nelayan berseri-seri, lalu mereka bubar dengan riuh. Untuk menjaga kerahasiaan, sebagian besar nelayan tidak tahu apa yang sedang dilakukan para tetua desa. Namun, mereka tahu bahwa setiap kali ada orang luar yang datang, para tetua desa akan memberi mereka uang tambahan, yang kemudian mereka gunakan untuk mengatur penghidupan semua orang. Malam harinya, dua nelayan parubaya mengantar Sutang dan si Xiaoru menyusuri pantai. Setelah berjalan lebih dari setengah jam, mereka sampai di kaki bukit. Kedua nelayan parubaya itu menarik sebuah perahu kecil dari sebuah gua karang yang tersembunyi. Sutang sangat terkejut. Ia tidak percaya perahu sekecil itu bisa menyeberangi selat. Setelah bertanya, ia mengetahui bahwa tugas kedua nelayan itu adalah membawa mereka ke sebuah pulau tak bernama tempat kapal-kapal besar berlabuh. Setelah desa-desa nelayan kecil menerima tamu, mereka akan mengirimkan mereka ke sana dalam jangka waktu yang disepakati. Kearifan masyarakat memang tak terbatas. Terutama ketika menghadapi tekanan hidup, sekelompok orang yang awalnya tidak saling berhubungan dan sama sekali tidak mengenal satu sama lain, demi mencari keuntungan, justru membentuk rantai industri dengan berbagai divisi kerja.
Para prajurit yang memilih tamu di kota adalah penghubung pertama. Mereka akan dengan cermat mengamati kata-kata dan ekspresi para tamu, menilai identitas mereka, dan berusaha semaksimal mungkin untuk tidak menarik perhatian geng laut. Setiap prajurit akan membentuk satu jalur komunikasi dengan desa nelayan tertentu, sehingga jika terjadi sesuatu padanya, hal itu tidak akan melibatkan desa nelayan lainnya. Lingkaran kedua adalah desa nelayan. Mereka tidak hanya bertanggung jawab atas transportasi, tetapi juga mengurus penumpang yang menunggu kapal, karena kapal besar hanya datang setiap 3 hari. Mata rantai ketiga adalah orang-orang yang membentuk armada. Kapal mereka akan berlabuh di pulau itu selama sekitar 2 jam. Berapapun jumlah orang yang mereka jemput, mereka akan memilih untuk pergi. Semakin lama malam, semakin banyak masalah yang akan mereka hadapi. Jika mereka bertemu dengan kapal geng Shanghai, mereka akan berada dalam masalah besar. 2 jam kemudian, perahu itu mendekati pulau. Dalam kegelapan, banyak perahu kecil terlihat samar-samar bergerak di laut. Para nelayan memiliki pemahaman diam-diam bahwa meskipun ada 2 perahu kecil yang mendekat berdampingan, mereka tidak akan melihat, apalagi menyapa. Mereka akan berpura-pura tidak mengenali atau melihat mereka. Semua ini untuk meminimalkan kerugian jika terjadi kecelakaan. Perahu perlahan berhenti dan Su Tang berdiri. Ia tidak meraih tangga yang tergantung di sisi perahu, melainkan hanya melompat pelan. Ada 30 atau 40 orang di dek. Kemunculan Su Tang yang tiba-tiba membuat mereka takut, dan kemudian mereka menyadari apa yang sedang terjadi. Mengapa masih ada prajurit? Teriak seorang pria kekar. Kerumunan itu langsung ribut. Kita tidak bisa membiarkan prajurit naik. Teriak perempuan lain. Terakhir kali, kapal Niu Laoliu terlihat oleh geng laut karena ada beberapa prajurit di dalamnya. Mereka bilang para prajurit itu mata-mata dan membasmi semua orang di dalamnya. Ya, biarkan dia pergi. Pada saat ini, si Xiaoru juga melompat dari bawah dan berdiri dengan mantap di sisi kapal. Pedang besar di belakang bahunya sangat menakutkan. Suara itu tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Semua orang di dek menatap si Xiaoru dengan tatapan kosong. Ketika mereka mengetahui bahwa si Xiaoru hanyalah seorang gadis cantik, keberanian mereka kembali. Kenapa ada satu lagi? Ya dewa, ayo, kalian berdua, jangan buat kami mendapat masalah. Kenapa kau masih berdiri di sana? Apa kau tidak mengerti apa yang kukatakan? Su Tang sedikit terkejut, tetapi ia terlalu malas untuk berdebat dengan orang-orang ini. Ia melihat sekeliling dan berjalan menuju tangga menuju kabin. Pria kekar yang berteriak di awal melangkah maju dan menghalangi jalan Su Tang. Ia melotot dan berteriak dengan marah, kalian tidak diterima di sini. Setelah mengatakan itu, ia malah mengulurkan tangan dan mencengkeram kerah baju Su Tang. Kali ini, Su Tang murka. Ia mengulurkan tangan dan meraih pergelangan tangan pria besar itu, lalu melemparkannya ke belakang. Pria besar itu terlempar 30 atau 40 meter seperti roket, lalu jatuh ke laut dengan suara cipratan. Kakak, teriakan pilu terdengar dari kerumunan penjahat keji, aku ingin bertanding denganmu. Kemudian seorang gadis berusia 15 atau 16 tahun bergegas keluar, melambaikan tangannya dengan liar dan menerkam Su Tang. Su Tang kembali mengulurkan tangannya, mencengkeram ikat pinggang gadis itu, dan melemparkannya ke belakang. Gadis itu menjerit nyaring, tubuhnya melengkung di udara, dan akhirnya menghantam laut dengan keras. Su Tang tidak ingin membasmi siapapun untuk hal seperti itu, terutama karena orang itu hanyalah orang biasa. Lengan gadis itu sangat kurus, mungkin karena kekurangan gizi. Jika ia dicengkeram pergelangan tangannya dan dilempar keluar seperti kakaknya, lengannya kemungkinan besar akan patah. Jadi, Su Tang mengubah tempat ia mencengkeramnya. Kerumunan itu terdiam lagi, dan mereka akhirnya menyadari betapa berbahayanya memprovokasi seorang pejuang. Dasar orang bodoh, teriak seseorang di antara kerumunan, kalian pikir selama tidak ada prajurit di kapal, para bajak laut akan menunjukkan belas kasihan saat bertemu mereka. Hahaha, pantas saja kalian terlahir untuk diganggu, kalian memang pantas ditindas. Su Tang menoleh ke arah suara itu berasal. Di sana, ada seorang pria parubaya berpenampilan gagah. Ketika menyadari tatapan Su Tang, ia tersenyum ramah. Su Tang mengabaikannya dan terus berjalan bersama si Xiaoru. Pria parubaya itu benar-benar mengikuti mereka. Ketika Su Tang melangkah ke tangga kayu, ia berbisik, apakah itu Tuan Su? Apakah kamu mengenali saya? Tentu saja aku mengenalimu, tentu saja aku mengenalimu. Pria parubaya itu mengangguk cepat, lalu berbisik, Tuan, aku dari keluarga Ding. Oh, Su Tang berhenti sejenak. Sudah berapa lama kamu keluar? Hampir 3 bulan, jawab pria parubaya itu cepat. Tahukah kau apa yang terjadi di kota bulan gelap? Tanya Su Tang, bagaimana geng laut bisa sampai pada titik ini? Sepertinya itu karena geng Hai merampok sejumlah barang milik Jidadang. Pria parubaya itu berkata, lalu Jidadang juga menyusahkan geng Hai, dan hubungan kami pun semakin renggang. Oh,
Su Tang mengangguk, lalu bertanya, apakah ada tempat untuk beristirahat di sini? Pak, kemarilah, kata pria paruh baya itu. Kapal ini awalnya kapal kargo. Hanya ada selusin kabin, semuanya sudah dipesan sejak lama. Saya kenal kaptennya, jadi dia memesan satu untuk saya. Saya memeriksa bagian dalam ketika naik, dan ternyata cukup bersih. Su Tang ingin menolak. Itu bukan apa-apa baginya, dan ia pikir itu akan berlalu jika ia menahannya. Namun, ini adalah pertama kalinya si Xiaoru menyentuh laut dan pertama kalinya ia naik kapal. Ia berharap si Xiaoru bisa hidup lebih nyaman. Terima kasih banyak. Su Tang berkata, siapa namamu? Namaku Ding Fan. Pria parubaya itu sangat gembira. Ia tahu bahwa selama Su Tang menyebutkan namanya di depan kepala keluarga, Ding Yixing, nasibnya akan berubah drastis. Meski perilaku pria parubaya itu tampak sangat egois, bagi Su Tang, inilah yang ingin dilihatnya. Apa yang kau berikan dan apa yang kau inginkan sudah dijelaskan dengan jelas. Ini bisnis, atau semacam pertukaran bantuan. Tentu saja, Su Tang bisa menerimanya dengan terbuka. Tuan, kemarilah. Pria parubaya itu mengulurkan tangannya untuk memberi jalan, lalu mengikuti Su Tang dari dekat. Setelah memasuki kabin, pria parubaya itu tahu kapan harus maju dan mundur, dan menyadari betapa pentingnya dirinya. Ia tidak menyangka akan berteman dengan Su Tang hanya karena hal ini. Setelah beberapa patah kata sederhana, ia mengucapkan selamat tinggal. Su Tang melihat sekeliling sebentar. Suasana kabinnya kurang nyaman. Tidak ada jendela kapal dan tidak ada peralatan yang diperlukan. Kabin itu jauh lebih buruk daripada kapal-kapal laut besar milik Angry Sea Group. Namun, lampu-lampu di kabin itu menarik. Lampu-lampu itu semacam lentera air. Gelas setengah lingkaran itu terisi air, dan ternyata ada ikan di dalamnya. 4 cangkir tembaga kecil berisi minyak lampu mengapung di atas air. Si Xiaoru menyusul. Su Tang berbalik dan hendak berbicara ketika terdengar ketukan di pintu. Kemudian, pria parubaya bernama Ding Fan menjulurkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, Tuan Su, apa yang harus kita lakukan dengan saudara-saudari di sana? Kapten sudah bilang, semuanya terserah Anda. Jangan mempersulit mereka, kata Su Tang. Ia hanya memberikan hukuman ringan dan tidak berniat membasmi mereka. Apakah mereka mau pergi atau tetap tinggal, terserah mereka. Tuan, Anda benar-benar orang yang murah hati, kata Ding Fan sambil tersenyum. Tak lama kemudian, kapal meninggalkan pulau. Di laut yang berombak, semakin besar kapal, semakin stabil kapalnya. Kapal seperti ini menguji kemampuan adaptasi seseorang. Ketika mereka pertama kali pergi ke kota bulan gelap, Selir Mei dan Zhao Dalu menderita mabuk laut. Secara fisik, Selir Mei jauh lebih kuat daripada Zhao Dalu, tetapi ia terus-menerus muntah dan koma sepanjang hari. Seperti Selir Mei, si Xiaoru juga menaiki kapal untuk pertama kalinya, jadi Su Tang sangat khawatir si Xiaoru akan merasa tidak enak badan dan terus mengawasinya. 2 hari berlalu dengan cepat. Raut wajah si Xiaoru menjadi sangat buruk dan suasana hatinya agak buruk, tetapi ia tidak menunjukkan reaksi yang terlalu keras, yang membuat Su Tang merasa sedikit lega. Tahukah Anda, pada hari pertama setelah Mei Fei naik kapal di Shanghai, ia terbaring tak berdaya dan tidak bisa bergerak. Pada pagi hari ketiga, Su Tang, yang sedang tidur nyenyak, tiba-tiba merasa ada yang mendorongnya. Ia langsung membuka matanya. Si Xiaoru berbisik, Xiao-san, sepertinya ada sesuatu yang terjadi di luar. Su Tang mendengarkan dengan saksama dan mendengar samar-samar teriakan dan jeritan dari atas, serta orang-orang berlarian, membuat dia berguncang. Sebelum ia sempat menilai, pintu tiba-tiba terbuka dan Ding Fan, dengan wajah pucat, bergegas masuk ke kabin. Melihat Su Tang dan si Xiaoru terbaring di tempat tidur, Ding Fan tanpa sadar berbalik untuk pergi, tetapi ia memaksakan diri untuk menenangkan diri dan berkata dengan cemas, Tuan, ini gawat, kita dikepung oleh kapal-kapal geng laut. Su Tang bangkit dan berkata kepada si Xiaoru, aku akan keluar dan melihat-lihat. Jangan bergerak, istirahat saja di sini. Oh, si Xiaoru menjawab dengan malas. Su Tang berkemas dengan sederhana dan berjalan keluar. Ketika Ding Fan masuk, wajahnya pucat, jelas ketakutan. Namun, melihat ekspresi tenang Su Tang, dan mengingat rumor tentang Su Tang di kota bulan gelap, suasana hatinya perlahan membaik. Ketika ia keluar, ia justru menjadi sombong. Dek kapal kacau balau. 7 atau 8 pria bercelana ketat hijau berteriak dan tertawa di dek, sementara para penumpang ketakutan dan berlarian. Namun, dek kapal begitu sempit sehingga mereka tidak punya tempat untuk bersembunyi. Di kemudi buritan, ada sekelompok orang. Mereka tampak seperti pelaut dan pemilik kapal. Wajah mereka pucat pasi, dan beberapa dari mereka terluka. Karena perbedaan kekuatan yang sangat besar, mereka hanya bisa menyaksikan para prajurit geng laut mengamuk. Mereka tidak berani naik untuk menghentikan mereka, dan mereka sudah membayar harganya. 2 kultivator dari geng laut berdiri di udara,
menatap ke bawah sambil tersenyum. Jelas ini hanyalah permainan bagi mereka, jadi mereka tidak terburu-buru menyelesaikan apapun. Kehidupan di laut itu membosankan, dan untuk bersenang-senang, semakin lama mereka bermain, semakin baik. Su Tang tidak memiliki kesan apapun terhadap penumpang kapal kecuali kakak beradik itu, dan tentu saja memperhatikan tragedi yang menimpa mereka. Pria itu jatuh ke tanah, sekarat, menyemburkan darah. Ada beberapa jenazah penumpang di sampingnya, dan adik perempuannya terhimpit di sisi perahu, dengan bagian atas tubuhnya mencuat keluar perahu, tubuhnya terpelintir putus asa, kakinya dicengkeram erat oleh dua prajurit geng laut, dan seorang prajurit lain meremas-remas bokong gadis itu dengan kuat. Su Tang mengerutkan kening. Geng Hai terlalu tak tahu malu. Terakhir kali mereka memburu Yue Xie, mereka belum membalas dendam, dan sekarang mereka datang menyerang lagi. Dalam pikiran Su Tang, dia telah menjatuhkan hukuman mati kepada Hai Gang. Binatang buas. Sebelum Su Tang sempat berkata apa-apa, Ding Fan meraung sekeras-kerasnya, beraninya kau mengamuk di kapal kami. Kau benar-benar bosan hidup. Di mata para prajurit geng laut, semua orang di kapal dianggap sebagai domba yang harus disembelih. Ketika mereka tiba-tiba mendengar seseorang berani memarahi mereka, mereka menjadi marah, menghentikan apa yang mereka lakukan, dan berbalik menatap Ding Fan. Ding Fan mendapati dirinya menjadi sasaran kritik publik, dan ia merasa sedikit gugup. Tanpa sadar, ia mundur beberapa langkah dan bersembunyi di belakang Su Tang. Kaulah yang bosan hidup, kan? Seorang prajurit dari kelompok laut tersenyum muram dan berjalan perlahan menuju Ding Fan. Su Tang telah lama kembali ke wujud aslinya. Tanpa urat spiritualnya yang bergerak, ia tampak seperti orang biasa, sehingga para prajurit geng laut bahkan tidak memandang Su Tang. Ding Fan tahu momen ini krusial. Ia ingin meninggalkan kesan yang baik pada Su Tang, tetapi tubuhnya gemetar. Pergilah ke neraka, teriak prajurit gerombolan laut itu dengan marah, lalu menghunus pedang panjang dari pinggangnya dan melompat ke arah Ding Fan. Pada saat yang sama, Su Tang melangkah maju dan melewati prajurit itu. Serangannya begitu cepat sehingga bahkan orang-orang di perahu dengan penglihatan yang sangat baik pun hanya bisa melihat kilatan cahaya redup. Kemudian kepala prajurit itu melayang ke udara, dan mayat tanpa kepala itu terus menerjang maju. Darah yang menyembur dari rongga leher memercik ke seluruh tubuh Ding Fan. Ding Fan belum pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya. Ia begitu ketakutan hingga berteriak dan terduduk kembali. Meskipun pedang ini sangat cepat, ia tak perlu mengeluarkan aura sekuat itu untuk menghadapi seorang pendekar kecil. Seorang kultivator dari geng laut di langit awalnya tertegun, lalu menunjukkan ekspresi marah dan meraung, beraninya kau, bocah kecil. Sebelum selesai berbicara, ia melepaskan pedang terbangnya, yang terbang turun dari atas, dan melesat ke bawah untuk membasmi Su Tang dengan postur yang tak terhentikan. Su Tang dengan santai mengayunkan pedangnya ke atas, dan cahayanya tiba-tiba menjadi lebih terang. Kekuatan pedang ajaib itu memadat menjadi seberkas cahaya dan melesat ke arah kultivator dari geng laut. Satu-satunya kata yang tepat untuk menggambarkannya adalah ledakan. Sinar cahaya yang tiba-tiba bergulir itu bagaikan meriam yang menyemburkan lidah api, cukup untuk menghancurkan semua rintangan di depan. Pedang terbang yang dilepaskan oleh kultivator geng laut hancur seketika, lalu tubuhnya ditelan oleh sinar cahaya tersebut. Ketika sinar cahaya itu lewat, ia telah lenyap sepenuhnya di antara langit dan bumi, hanya menyisakan serpihan-serpihan darah yang berceceran. Setelah menyempurnakan pedang ajaib, kekuatan serangan Su Tang menjadi sangat mengerikan, bahkan melampaui Xie Bianbu, yang hampir membasminya. Terlebih lagi, Xie Bianbu hanya memiliki kekuatan 3 palu, tetapi kekuatan tempur Su Tang dapat dipertahankan untuk waktu yang cukup lama. Meskipun Su Tang memiliki 18 jiwa, ia hanya dapat mengaktifkan beberapa jiwa saja setiap saat dalam pertempuran. Ia biasanya akan mengaktifkan jiwa lain hanya setelah 1 jiwa rusak. Kini ia telah menyelesaikan transformasi pertamanya, dan 9 roh telah menyatu. Setiap kali pedang ajaib itu berputar, artinya 9 roh menyerang secara bersamaan. Selain itu, pedang ajaibnya telah mencapai Yuan Po, yang memberinya peningkatan pesat dalam segala hal. Bahkan leluhur yang hebat pun akan merasakan ancaman yang sangat besar. Serangan semacam ini, yang melepaskan kekuatan spiritual secara ekstrim, bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh seorang Grandmaster. Wajah kultivator yang tersisa berubah drastis, dan dia segera naik ke langit. Su Tang mengangkat tangannya dan mengayunkan pedang lain. Sinar cahaya itu muncul kembali, memancarkan suara seperti guntur yang teredam, dan langsung mengejar sang master. Boom! Sinar cahaya itu meledak, berubah menjadi titik-titik cahaya yang tersebar tak terhitung jumlahnya, dan sang Grandmaster, seperti rekan-rekannya tadi, menghilang tanpa jejak. Su Tang menyerang 2 kali, melepaskan fluktuasi energi spiritual yang sangat dahsyat. Di kapal perang geng laut di dekatnya, wajah seorang pria bermata satu berubah drastis. Ia berbalik dan berteriak, tiup terompet kerang, cepat.
Bip, suara keong yang merdu terdengar. Para prajurit geng laut sudah terpana oleh aura yang dipancarkan Su Tang. Ketika mereka mendengar suara keong, mereka langsung bereaksi dan melompat keluar dari perahu bersamaan. Su Tang mengayunkan pedangnya lagi, memotong seorang prajurit yang melompat di udara menjadi dua bagian, tetapi dia tidak punya waktu untuk menghentikan prajurit lainnya melarikan diri. Melihat para prajurit geng laut ketakutan, sang kapten menghela napas lega dan mendekat bersama para pelaut. Namun, sebelum sang kapten sempat berkata apa-apa, perahu di bawah kakinya tiba-tiba berguncang beberapa kali, dan samar-samar ia mendengar suara ketukan dari dasar perahu. Oh tidak, hantu air mereka sedang menghancurkan kapal, seru sang kapten. Su Tang tercengang. Menenggelamkan kapal. Ini, dia tidak punya cara untuk menghentikannya. Tuan Su, cepat rebut kapal perang mereka, kalau tidak kita semua akan mendapat masalah, teriak sang kapten. Situasinya kritis dan ia tak lagi peduli dengan nada bicaranya. Bip, bip bip, bunyi klakson cepat kembali terdengar di kapal-kapal perang gerombolan laut. Apakah mereka akan menghancurkan kapal itu? Wajah sang kapten memucat, dan para pelaut pun tercengang. Su Tang melompat dan bergegas menuju kapal perang Si Gang secepat mungkin. Saat itu, ia mendapati seorang pria bermata satu sedang menatapnya dengan tatapan dingin di deobservasi kapal perang Si Gang. Ia kemudian melompat dan terjun langsung ke laut. Karena jarak yang jauh, Su Tang hanya bisa menyaksikan lawannya jatuh ke laut. Sesaat kemudian, ia telah mendarat di kapal perang. Kemudian ia menemukan asap hitam mengepul dari kabin, seolah-olah seseorang sedang menyalakan api. Kemudian ia merasakan kapal berguncang. Para prajurit dari kelompok laut tidak hanya merusak kapalnya, tetapi juga kapal perang mereka sendiri. Su Tang merasa tak berdaya. Bertarung di laut terasa asing baginya. Apa sebenarnya yang ingin dilakukan geng laut? Mereka ingin mati bersama. 390.